Namaku Arini. Aku adalah seorang wanita pekerja keras yang tinggal di kota Surabaya bersama suamiku. Suamiku bernama Bima. Kami menikah 5 tahun yang lalu saat kehidupan Bima masih sangat biasa saja. Saat itu Bima hanya seorang pegawai rendahan di sebuah pabrik sepatu di daerah Sidoarjo. Aku menerima Bima apa adanya karena aku pikir dia adalah laki-laki yang baik dan setia. Aku sendiri menjabat sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar di Surabaya. Gajiku jauh lebih besar dari gaji Bima. Namun aku tidak pernah mempermasalahkan hal itu sama sekali. Aku berpikir bahwa pernikahan adalah kerjasama antara suami dan istri. Aku membeli sebuah rumah di daerah perumahan Sidoarjo dengan uang tabunganku sendiri. Rumah itu cukup besar dan nyaman. Aku juga mencicil 2 buah mobil untuk kendaraan kami bekerja. Setiap hari aku harus bangun jam 4 pagi untuk memasak, menyiapkan pakaian Bima, dan membersihkan rumah. Setelah itu aku harus menyetir mobil menembus kemacetan jalan tol menuju kantor. Aku melakukan semua itu tanpa mengeluh karena aku sangat mencintai suamiku dan anak laki-laki kami yang bernama Daffa. Daffa sekarang berumur 3 tahun dan sedang aktif-aktifnya bermain. Kehidupan kami pada awalnya sangat damai. Bima sangat menyayangi aku dan Daffa. Bima selalu berterima kasih atas semua usahaku. Puncak pengorbananku sebagai seorang istri adalah ketika ayah Bima mengalami serangan jantung 2 tahun yang lalu. Ayah Bima harus dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sotomo Surabaya selama hampir 3 minggu penuh. Biaya rumah sakit saat itu sangat membengkak dan sangat mahal. Bima tidak punya uang simpanan sama sekali di rekeningnya. Keluarga Bima juga tidak ada yang bersedia membantu secara finansial. Akhirnya aku yang melunasi seluruh biaya rumah sakit tersebut. Aku menggunakan uang tabungan pribadiku dan menjual beberapa perhiasan emas milikku. Ayah Bima akhirnya sembuh dan bisa pulang ke rumah. Namun sangat disayangkan, semua pengorbananku sepertinya tidak pernah ada artinya di mata ibu mertuaku. Setelah ayah Bima sembuh, ibu mertuaku memutuskan untuk ikut tinggal bersama kami di rumah Sidoarjo. Sejak saat itu suasana rumah menjadi sangat tidak nyaman bagiku. Ibu mertuaku sering sekali mengkritik penampilanku sehari-hari. Aku memang tidak berhijab. Aku sering memakai pakaian kerja yang rapi seperti kemeja lengan panjang dan celana panjang bahan. Rambutku selalu aku gerai atau aku ikat dengan rapi ke belakang. Ibu mertuaku selalu membandingkan aku dengan Nisa. Nisa adalah sepupu jauh Bima yang juga berasal dari Sidoarjo. Nisa selalu memakai hijab panjang dan pakaian yang sangat longgar menutupi seluruh tubuhnya. Nisa sering datang ke rumah kami. Hampir setiap akhir pekan Nisa berkunjung dengan alasan menjenguk ibu mertuaku. Setiap kali Nisa datang, ibu mertuaku selalu menyambutnya dengan sangat gembira dan antusias. Suatu hari saat kami sedang makan malam bersama di ruang makan, ibu mertuaku berkata dengan suara keras agar aku mendengarnya. Dia melihat ke arah Nisa lalu berkata bahwa wanita yang baik itu adalah wanita yang selalu diam di rumah, melayani suami dengan penuh waktu, dan menjaga penampilannya untuk agama Allah. Nisa hanya menunduk dan tersenyum kecil menutupi mulutnya. Senyum Nisa terlihat sangat mengganggu dan merendahkan diriku. Nisa lalu menimpali perkataan ibu mertuaku dengan suara yang sengaja dibuat-buat menjadi sangat lembut. Nisa berkata bahwa tugas utama wanita adalah mengabdi pada suami, bukan sibuk mencari uang di luar rumah sampai melupakan kodratnya sebagai istri. Aku merasa perkataan itu sengaja ditujukan kepadaku. Aku hanya diam dan melanjutkan makanku tanpa melihat ke arah mereka. Aku tidak ingin berdebat dengan ibu mertuaku atau meladeni ucapan Nisa. Aku berpikir di dalam kepalaku, kalau aku tidak bekerja keras setiap hari, siapa yang akan membayar cicilan rumah ini setiap bulan? Siapa yang akan membayar biaya sekolah Daffa nanti? Siapa yang membayar tagihan puluhan juta rupiah di ruang ICU waktu itu? Tentu saja bukan ibu mertuaku dan bukan juga Nisa. Tapi aku memilih untuk menelan semua rasa kesalku ke dalam perut.
Aku sangat mempercayai Bima. Aku pikir Bima akan membelaku di depan ibu dan sepupunya. Tapi ternyata aku sangat salah. Perlahan-lahan aku melihat perubahan pada diri Bima. Bima yang dulunya selalu memuji masakanku dan menghargai pekerjaanku, kini mulai sering menuntut banyak hal dariku. Bima mulai menyuruhku untuk berhenti bekerja di kantor. Bima sering menyuruhku untuk berdandan seperti Nisa. Bima sering membandingkan cara bicaraku yang tegas dengan cara bicara Nisa yang pelan dan sangat lembut. Pernah suatu malam sepulang aku bekerja, aku sangat lelah karena seharian penuh banyak rapat di kantor. Aku melihat Bima sedang duduk di ruang tamu sambil bermain ponsel. Dia tersenyum-senyum sendiri menatap layar ponselnya di dalam ruangan yang agak gelap. Saat aku berjalan mendekat, Bima langsung mematikan layar ponselnya dengan gerakan yang sangat cepat. Gerakannya sangat mencurigakan di mataku. Aku bertanya kepada Bima siapa yang mengirim pesan malam-malam begini. Bima menjawab dengan nada suara yang sedikit gugup bahwa itu hanya pesan dari teman laki-laki di kantornya. Aku mencoba percaya karena aku tidak punya bukti apa-apa. Tapi naluri seorang istri mulai merasa ada yang sangat tidak beres. Minggu berganti minggu. Kedatangan Nisa ke rumah kami semakin sering dan berani. Nisa bahkan mulai berani ikut campur secara langsung dalam urusan rumah tanggaku. Pernah suatu hari Minggu pagi, aku sedang mencuci pakaian Daffa di halaman belakang rumah. Nisa tiba-tiba datang menghampiriku tanpa permisi. Nisa memakai pakaian berwarna coklat dengan hijab yang menjuntai sampai ke batas pinggangnya. Nisa melihat tumpukan pakaian kotor yang sedang aku cuci lalu berkata dengan nada yang terdengar menggurui. Nisa berkata, "Mbak Arini, kamu harus lebih banyak melayani suamimu di kamar. Suamimu itu sering mengeluh kepadaku kalau dia merasa sangat kesepian di rumah ini. Kamu terlalu sibuk bekerja memikirkan dunia. Kasihan Mas Bima. Dia butuh istri yang benar-benar hadir utuh untuknya setiap saat." Mendengar ucapan Nisa, aku merasa sangat marah. Aku berdiri menatap Nisa dan bertanya balik dengan tegas. Aku bertanya, "Apa maksudmu berkata seperti itu kepadaku Nisa? Ini urusan rumah tanggaku pribadi, kamu sama sekali tidak berhak ikut campur." Nisa langsung menunjukkan wajah sedih yang seolah-olah dia adalah pihak yang tersakiti. Dia berlari masuk ke dalam rumah dan langsung mengadu kepada ibu mertuaku serta Bima yang sedang menonton televisi. Nisa menangis dan berkata bahwa aku membentaknya dengan kasar padahal dia hanya bermaksud baik memberikan nasihat agama kepadaku. Bima langsung keluar menyusulku ke halaman belakang dengan wajah penuh amarah. Bima marah besar kepadaku. Bima membela Nisa habis-habisan di depanku. Bima mengatakan bahwa Nisa adalah tamu yang sangat baik, dan aku harus bersikap sopan kepadanya. Bima juga mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nisa itu benar 100%. Bima merasa aku menelantarkannya demi pekerjaan. Malam itu kami bertengkar sangat hebat di dalam kamar. Bima memilih keluar dan tidur di kamar tamu. Lalu mendiamkan aku selama 3 hari berturut-turut tanpa mau berbicara sepatah kata pun. Aku menangis sendirian di atas kasur. Aku merasa sangat lelah secara fisik dan lelah pikiran. Aku sudah bekerja keras siang dan malam demi membangun keluarga ini, tapi balasannya malah caci maki seperti ini. Sejak kejadian pertengkaran itu, aku mulai menaruh curiga pada kedekatan Bima dan Nisa yang menurutku sangat tidak wajar untuk ukuran sepupu jauh. Bima mulai sering beralasan ada dinas pekerjaan keluar kota atau harus lembur di pabrik sampai larut malam. Bima yang dulu gajinya selalu diserahkan penuh kepadaku, kini mulai banyak alasan untuk menyimpan uang gajinya sendiri. Setiap kali Bima pergi beralasan lembur malam, aku selalu berusaha menghubunginya lewat panggilan telepon seluler. Tapi ponsel Bima sering dalam keadaan mati atau panggilan teleponku sengaja tidak diangkat. Saat pulang ke rumah keesokan paginya, Bima beralasan baterai ponselnya habis atau dia sedang sibuk mengurus mesin pabrik. Sikap Bima berubah menjadi sangat dingin kepadaku. Bima tidak pernah lagi mengajakku dan Daffa jalan-jalan keliling Surabaya di akhir pekan.
Akhir pekan Bima selalu dihabiskan di luar rumah dengan alasan pergi membantu acara keluarga kerabatnya di Sidoarjo, yang belakangan aku ketahui ternyata selalu ada sosok Nisa di acara-acara tersebut. Ibu mertuaku juga semakin menjadi menyuruhku. Dia sering menyuruhku membersihkan seluruh bagian rumah sendirian sementara dia dan Nisa asyik duduk minum teh di ruang keluarga yang berpendingin ruangan. Mereka sering mengobrol pelan sambil sesekali tertawa kecil. Saat aku berjalan lewat di depan mereka tiba-tiba diam 1000 bahasa. Sangat jelas kalau mereka berdua sedang sibuk membicarakan kejelekanku. Nisa bertingkah sangat percaya diri seolah-olah dia adalah nyonya besar di rumah yang aku beli dengan keringatku sendiri. Dia mengatur tata letak perabotan rumah. Bahkan dia berani memasak makanan kesukaan Bima dan menyajikannya di atas meja makan sebelum aku pulang kerja. Semua perlakuan tidak adil ini membuat batinku sangat tertekan hebat. Aku mulai mencari tahu segala sesuatunya secara diam-diam dari belakang. Aku mencoba mengecek ponsel Bima saat dia sedang tertidur pulas, tapi ponselnya selalu dikunci dengan angka sandi yang selalu diganti-ganti. Bima tidak pernah melepaskan ponselnya dari genggaman tangannya, bahkan saat dia pergi masuk ke dalam kamar mandi sekalipun. Bima membawa ponselnya ke dalam kamar mandi dengan alasan memutar musik. Ini adalah tanda yang sangat jelas bahwa Bima sedang menyembunyikan sebuah rahasia yang sangat besar dariku. Rasa penasaran dan curiga di dalam kepalaku semakin menumpuk tinggi setiap harinya. Aku ingin membongkar semuanya tapi aku belum memiliki bukti yang kuat. Aku hanya memiliki firasat seorang istri. Aku berusaha keras menahan diri dan bersikap biasa di depan Bima demi kelangsungan hidup anak kami, Daffa. Aku selalu berdoa kepada Allah di sepertiga malam agar rumah tanggaku selalu dilindungi dan suamiku dijauhkan dari niat buruk wanita lain. Alhamdulillah, di tengah stres mengurus masalah rumah, karir pekerjaanku di kantor justru semakin meningkat sehingga aku memiliki alasan untuk keluar rumah mencari udara segar. Namun kesabaranku akhirnya mencapai garis batas penghabisan. Sebuah peristiwa kecil sebelum malam kejadian jahanam itu mulai membuka mataku lebar-lebar. Hari itu adalah hari Jumat. Aku pulang kerja lebih awal dari biasanya karena sedang ada pemadaman listrik total di area kantorku di Surabaya. Aku sampai di rumah sekitar jam 3 sore. Rumah terlihat sepi dan lengang. Ibu mertuaku sedang tidur siang di kamarnya. Daffa juga sedang tidur ditemani pengasuhnya di kamar belakang. Saat aku berjalan ke area dapur, aku melihat sebuah tas jinjing perempuan berwarna hitam tertinggal di atas kursi meja makan. Tas itu bukan milikku dan sudah pasti bukan milik ibu mertuaku. Aku sangat mengenali tas hitam itu. Itu adalah tas milik Nisa yang selalu dia bawa kemana-mana saat datang ke rumah kami. Jantungku mulai berdebar sangat kencang. Mengapa tas Nisa ada di rumahku saat ini, padahal sosok Nisa tidak terlihat di ruang tamu atau dapur? Aku berjalan pelan-pelan menuju kamar mandi utama kami. Pintu kamar mandi sedikit terbuka menyisakan celah kecil. Dari celah pintu itu, aku melihat sebuah botol parfum pria milik Bima yang isinya sudah berkurang sangat banyak hari ini, dan ada sehelai rambut wanita yang tersangkut di sisir milik Bima. Aku selalu memotong rambutku sebahu. Tapi sehelai rambut yang tersangkut itu sangat panjang. Rambut Nisa sangat panjang sampai melewati punggungnya. Pikiranku langsung kacau balau. Apakah Nisa tadi siang ada di dalam rumah ini berduaan bersama Bima? Tapi Bima seharusnya masih berada di pabrik jam segini. Aku segera memeriksa rak sepatu di depan. Sepatu kerja Bima memang tidak ada. Mungkin Nisa datang sebentar dan menumpang ke kamar mandi, lalu tanpa sengaja meninggalkan tasnya. Aku mencoba memaksakan diriku untuk berpikir positif, meskipun hatiku menolak keras pikiran tersebut. Aku memutuskan untuk diam dan tidak bertanya langsung kepada ibu mertuaku tentang keberadaan tas Nisa tersebut. Aku sengaja membiarkan tas itu tetap berada di atas kursi meja makan. Sekitar jam 5 sore hari, terdengar suara sepeda motor berhenti tepat di depan pagar rumah. Aku melihat dari balik jendela kaca ruang tamu, itu adalah Nisa. Dia diantar oleh seorang tukang ojek pangkalan.
Nisa berjalan masuk ke dalam rumah dan wajahnya terlihat sedikit panik saat melihatku sedang duduk diam di ruang keluarga. Nisa buru-buru mengambil tas hitamnya di meja makan lalu tersenyum canggung ke arahku. Nisa berkata, "Maaf Mbak Arini, tadi siang aku mampir sebentar untuk memberikan titipan makanan untuk ibu, tapi tasku tertinggal di meja." Aku menatap mata Nisa dengan sangat tajam. Aku menjawab, "Oh begitu ya. Makanan apa yang kamu bawa untuk ibu mertuaku Nisa?" Nisa terlihat semakin gugup dan tangannya sedikit gemetar. Dia menjawab, "Hanya kue basah dari pasar tradisional." Aku hanya mengangguk pelan kepadanya. Padahal saat aku pulang tadi aku sudah memeriksa seluruh isi kulkas dan meja makan, sama sekali tidak ada kue basah atau makanan baru apapun di dalam rumahku. Nisa berani berbohong terang-terangan di depan wajahku. Kejadian tas hitam yang tertinggal itu membuatku mulai menyusun sebuah rencana di dalam kepala. Aku tidak mau lagi hanya berdiam diri dan menjadi istri bodoh yang terus-menerus disakiti dan dibohongi di dalam rumahku sendiri. Aku bertekad kuat harus mencari bukti nyata untuk mengakhiri semua sandiwara murahan yang sedang dimainkan oleh suamiku dan sepupunya itu. Dan aku tidak perlu menunggu terlalu lama, karena bukti nyata itu akan datang sendiri kepadaku dengan cara yang sangat brutal, menghancurkan sisa-sisa kewarasanku, tepat beberapa hari setelah kejadian siang itu. Aku tidak menyadari bahwa malam di mana Bima pamit pergi dinas luar kota ke Malang, akan menjadi malam pembuka dari sebuah badai besar yang akan menghancurkan hatiku tanpa sisa. Beberapa hari setelah kejadian tas hitam milik Nisa yang tertinggal di atas meja makan, suasana rumah masih terasa sangat canggung bagiku. Bima pulang larut malam setiap hari dan langsung masuk ke kamar tanpa menyapaku. Puncaknya adalah pada hari Kamis pagi. Bima tiba-tiba memberitahuku bahwa dia ditugaskan oleh manajer pabrik untuk pergi dinas luar kota ke Malang. Alasan Bima adalah ada kerusakan parah pada mesin produksi di cabang pabrik Malang yang harus segera dia perbaiki. Bima mengatakan dia akan menginap di Malang selama 2 hari dan baru pulang pada hari Minggu sore. Aku mendengarkan alasan itu dengan perasaan yang sangat tidak enak. Aku mulai menata pakaian Bima ke dalam koper kecil. Sambil melipat kemeja dan celana kerjanya, aku melihat wajah suamiku dari pantulan kaca lemari. Wajah Bima terlihat sangat biasa saja. Bima tidak terlihat terbebani dengan tugas luar kota yang mendadak ini. Bima justru terlihat sibuk merapikan rambutnya dan menyemprotkan parfum yang sangat banyak ke bagian leher dan bajunya. Aku bertanya pelan kepadanya, "Apakah kamu akan sangat sibuk di sana, Bima?" Bima hanya menjawab singkat tanpa menatap mataku sama sekali. Bima menjawab, "Ya tentu saja aku sibuk bekerja keras demi keluarga kita. Kamu urus saja anakmu dan ibuku di rumah." Perkataan Bima memotong pembicaraan kami. Bima bahkan menyebut Daffa sebagai anakmu, seolah-olah Daffa hanya anakku seorang diri. Aku hanya diam menahan sesak di dada dan melanjutkan menata bajunya ke dalam koper. Setelah Bima selesai bersiap-siap, dia langsung menuju pintu depan. Bima berpamitan kepada ibu mertuaku dengan sangat sopan. Bima mencium tangan ibunya lama sekali. Kemudian Bima hanya mengusap kepala Daffa sekilas saat Daffa sedang asyik bermain mobil-mobilan di lantai ruang tamu. Kepada diriku, Bima sama sekali tidak memberikan ciuman perpisahan di dahi seperti yang biasa dia lakukan di awal pernikahan kami. Bima langsung menyalakan mesin mobil operasional perusahaannya dan melaju pergi meninggalkan rumah kami di Sidoarjo menuju kota Malang. Sore harinya, saat aku baru saja selesai memandikan Daffa, ibu mertuaku tiba-tiba memanggilku ke ruang keluarga. Ibu mertuaku sedang duduk santai sambil menonton acara televisi. Ibu mertuaku menoleh ke arahku lalu berkata dengan nada suara yang terdengar sangat bangga. Ibu mertuaku berkata, "Arini, kamu tahu tidak, Nisa hari ini juga berangkat ke Kota Batu." Nisa mengikuti acara kajian agama selama 3 hari di sana bersama teman-teman kelompok pengajiannya. Nisa itu memang wanita salihah yang selalu mengutamakan agama Allah di atas urusan dunia. Tidak seperti kamu yang hanya sibuk mencari uang dari pagi sampai malam dan mengabaikan suamimu.
Mendengar perkataan ibu mertuaku, darah di sekujur tubuhku seakan berhenti mengalir menuju kepala. Kota Batu dan Kota Malang jaraknya sangat berdekatan dan bisa ditempuh dalam waktu singkat menggunakan mobil. Bima pergi dinas ke Malang dan Nisa pergi kajian ke Batu pada hari yang persis sama. Aku langsung merasakan firasat buruk yang sangat kuat menghantam rongga dadaku. Firasatku mengatakan dengan jelas bahwa ini bukanlah sebuah kebetulan sama sekali. Aku mencoba menenangkan detak jantungku yang berpacu sangat cepat. Aku terus merapal doa dan mengucap alhamdulillah di dalam hati agar Allah memberikan kesabaran ekstra untukku hari ini. Setidaknya demi anakku. Aku segera kembali ke kamar dan membawa Daffa tidur siang agar ibu mertuaku tidak melihat wajahku yang sudah sangat tegang dan berusaha keras menahan amarah yang sewaktu-waktu bisa meledak. Malam harinya, rumah terasa sangat sepi dan dingin. Ibu mertuaku sudah masuk ke kamarnya untuk tidur sejak jam 8 malam setelah menghabiskan sepiring penuh makan malam yang aku beli sepulang kerja. Daffa juga tertidur pulas di ranjang kami setelah menghabiskan 1 botol susu. Aku duduk sendirian di pinggir kasur sambil memegang ponselku. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sejak berangkat tadi pagi, Bima sama sekali tidak memberikan kabar kepadaku. Biasanya Bima akan mengirimkan pesan singkat untuk memberitahu bahwa dia sudah sampai di lokasi tujuan dengan selamat dan memintaku untuk tidak khawatir. Tapi hari ini ponselku sama sekali tidak berbunyi. Aku mencoba membuang pikiran negatif yang terus-menerus berputar di dalam kepalaku. Aku menekan nomor ponsel Bima dan mencoba melakukan panggilan suara. Nada panggil terdengar menyambung, namun tidak ada jawaban dari seberang sana. Aku mencoba memanggil lagi untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, hingga 10 kali berturut-turut. Semuanya sama sekali tidak diangkat oleh Bima. Pada panggilan yang ke-11, terdengar suara operator yang menyatakan bahwa ponsel Bima sedang berada di luar jangkauan atau sengaja dimatikan. Tanganku mulai gemetar memegang ponselku sendiri. Kenapa Bima mematikan ponselnya di malam hari saat dia sedang berada di luar kota tanpa ada keluarga yang menemaninya? Apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh suamiku di sana? Aku merasa sangat gelisah hingga perutku terasa mual. Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan mondar-mandir di dalam kamar yang luas itu. Sesekali aku melihat wajah anakku Daffa yang sedang tidur dengan sangat damai. Daffa memiliki wajah yang sangat mirip dengan Bima. Melihat wajah Daffa membuat air mataku mulai menggenang di pelupuk mata. Apakah suamiku sedang berkhianat kepadaku malam ini? Apakah semua pengorbananku selama ini membangun rumah tangga, melunasi utang-utang keluarga Bima di Blitar, dan membayar biaya rumah sakit ayah Bima di ruang ICU itu sama sekali tidak ada harganya bagi laki-laki itu? Aku berjalan menuju meja rias dan melihat pantulan diriku sendiri di depan cermin besar. Aku melihat seorang wanita yang wajahnya terlihat sangat kelelahan akibat beban pekerjaan di kantor dan beban pikiran rumah tangga yang tidak pernah ada habisnya. Aku teringat kembali masa-masa awal pernikahanku dengan Bima 5 tahun yang lalu. Saat itu Bima sering sekali meminjam uang kepadaku untuk membantu melunasi utang ibunya di Bank Perkreditan Rakyat. Ibu mertuaku ternyata memiliki banyak pinjaman uang untuk membeli perhiasan emas dan menutupi gaya hidup mewahnya di kampung halaman agar terlihat kaya di depan tetangga. Aku dengan tulus menyerahkan uang tabunganku demi menyelamatkan nama baik keluarga Bima tanpa meminta imbalan apapun. Aku tidak pernah mengungkit masalah uang itu kepada Bima karena aku menganggap kami adalah satu kesatuan suami istri yang harus saling menolong. Tapi apa balasan yang aku terima malam ini? Aku mulai merasa sangat marah pada diriku sendiri karena terlalu bodoh dan terlalu percaya pada laki-laki yang ternyata tidak tahu cara berterima kasih. Aku kembali mencoba menghubungi nomor Bima tepat pada pukul 12 malam. Hasilnya tetap sama. Ponsel Bima masih dimatikan. Aku akhirnya memutuskan untuk merebahkan tubuhku di sebelah Daffa dan mencoba memejamkan mata. Namun, malam itu ternyata menjadi malam terpanjang dan paling menyakitkan dalam seluruh sejarah kehidupanku. Mataku memang terpejam.
tetapi akal sehatku terus terjaga penuh kewaspadaan menunggu kabar dari suamiku. Tepat pada pukul 2:15 dini hari, keheningan kamar tidurku pecah secara tiba-tiba. Ponselku yang tergeletak di atas meja kecil di samping kasur bergetar sangat keras dan layarnya menyala terang benderang. Suara notifikasi pesan singkat berbunyi berulang kali menembus kesunyian malam di dalam rumahku. Aku langsung membuka mataku dengan sangat terkejut. Jantungku berdegup sangat kencang. Aku segera mengambil ponselku sebelum suara notifikasi itu membangunkan Dava. Mataku yang masih setengah mengantuk mencoba membaca nama pengirim pesan di layar ponsel yang menyilaukan mata. Itu adalah pesan dari sebuah nomor yang sama sekali tidak aku kenal. Nomor itu tidak ada di dalam daftar buku kontak ponselku. Aku melihat ada satu pesan berupa lampiran file media dan satu pesan teks panjang di bawahnya. Tanganku mulai gemetar saat aku membuka aplikasi pesan singkat tersebut. Aku duduk di tepi tempat tidur sambil menahan napas panjang. Aku mengunduh file media tersebut, yang ternyata adalah sebuah video pendek berdurasi 30 detik. Layar ponselku memutar video itu secara otomatis dengan volume suara yang belum aku matikan. Suara pertama yang keluar dari pengeras suara ponselku adalah suara tawa kecil seorang wanita yang sangat aku kenali. Itu adalah suara Nisa. Tawa itu terdengar sangat renyah namun di saat yang sama terasa sangat merendahkan. Mataku melebar sempurna menatap layar ponselku. Tubuhku seketika membeku kaku. Di dalam video tersebut, terlihat pemandangan sebuah kamar hotel yang sangat mewah dengan lampu tidur remang-remang berwarna kuning. Di atas ranjang berseprai putih bersih itu, terlihat sosok laki-laki yang sedang tertidur sangat pulas. Laki-laki itu tidur dengan posisi telentang, tanpa mengenakan sehelai pakaian pun di bagian atas tubuhnya. Selimut putih hanya menutupi bagian pinggang ke bawah. Laki-laki itu adalah Bima, suamiku yang sah. Dan tepat di sebelah Bima, terlihat wajah Nisa memenuhi seluruh bingkai kamera ponsel. Nisa sedang memegang ponselnya sendiri, merekam dirinya dan suamiku di atas ranjang yang sama. Nisa masih mengenakan bagian atas hijab panjangnya yang berwarna hitam pekat, namun penampilannya terlihat sangat berantakan dan pakaiannya tidak terpasang dengan rapi. Nisa mengarahkan kamera ke wajah Bima yang tertidur lelap, lalu memutar kamera kembali ke wajahnya sendiri. Nisa menatap lurus ke arah lensa kamera dengan senyuman yang sangat mengejek. Tatapan mata Nisa seolah-olah sedang menatap langsung ke dalam kedua mataku saat ini. Kemudian, Nisa mendekatkan bibirnya ke bagian bawah ponselnya dan mulai berbisik dengan suara yang sangat pelan namun terdengar sangat jelas di telingaku. Nisa berbisik pelan ke dalam rekaman video itu. Nisa berkata, "Maaf ya Mbak Arini. Mas Bima ternyata lebih menemukan ketenangan dan kepuasan yang sesungguhnya saat bersamaku di kamar ini malam ini. Pakaian kerjamu mungkin harganya sangat mahal. Gajimu mungkin jauh lebih besar dari gaji Mas Bima di pabriknya. Tapi percuma saja kamu mencari uang dari pagi sampai malam jika kamu tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang suami dengan baik di atas ranjang. Laki-laki itu butuh wanita yang bisa melayaninya dengan penuh kelembutan, bukan wanita pekerja keras yang merasa dirinya paling hebat dan mandiri di dalam rumah. Mas Bima sudah sepenuhnya menjadi milikku sekarang. Kamu silakan nikmati saja kesendirianmu di rumah besar itu sambil menangisi kebodohanmu sendiri." Video itu berakhir setelah 30 detik. Setelah video itu selesai berputar, mataku langsung membaca pesan teks yang menyertai video tersebut. Pesan teks itu berbunyi, "Jangan pernah berani menelpon atau mengirim pesan kepada Mas Bima malam ini karena dia sangat kelelahan setelah melayaniku. Tolong jangan ganggu waktu istirahat kami berdua." Aku merasa hidupku sangat hancur pada detik itu juga. Dadaku terasa sangat sakit seolah-olah dipukul dengan benda yang sangat keras berkali-kali. Aku merasa sangat sesak napas dan kesulitan menghirup udara di dalam kamarku sendiri. Air mata langsung tumpah membanjiri kedua pipiku tanpa bisa aku kendalikan sama sekali. Tanganku gemetar sangat hebat hingga ponselku terlepas dari genggamanku dan jatuh ke atas karpet lantai kamar.
Aku langsung menekan bibirku kuat-kuat dengan kedua telapak tanganku agar suara tangisanku tidak pecah dan membangunkan anakku. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam keheningan malam yang panjang itu. Semua pengorbananku, semua uang yang aku keluarkan, semua rasa percayaku, dirusak dan diinjak-injak oleh suamiku sendiri dan sepupunya yang selama ini selalu berlindung di balik pakaian agamanya yang tertutup rapat. Kepalaku terasa mau pecah memikirkan adegan menjijikkan di dalam video tersebut. Bayangan suamiku Bima bersentuhan kulit dengan wanita bernama Nisa membuat perutku sangat mual, hingga aku rasanya ingin memuntahkan seluruh isi perutku saat itu juga. Aku membanting tubuhku ke lantai karpet dan meringkuk seperti anak kecil, menangis tanpa suara sambil memukul-mukul dadaku sendiri yang terasa sangat perih dan panas. Aku merasa diriku sangat kotor karena selama ini tidur satu ranjang dengan laki-laki pengkhianat dan pembohong seperti Bima. Aku merangkak perlahan mendekati pinggir ranjang dan menatap wajah Dava yang masih tertidur pulas tidak tahu apa-apa. Wajah anakku yang polos itu memberikan sedikit kekuatan di tengah hancurnya akal sehatku malam itu. Aku menangis terseduh-seduh sambil membelai rambut halus anakku. Aku membatin di dalam hati, Dava, maafkan ibu karena sudah memilihkan seorang ayah yang sangat jahat untukmu. Malam itu, di atas lantai karpet kamarku yang sangat dingin, sosok Arini yang selama ini selalu mengalah dan memaafkan sudah hilang dari dunia ini. Malam itu juga, dari sisa-sisa hatiku yang hancur berantakan, lahir sosok Arini yang baru. Aku menghapus air mataku dengan kasar menggunakan punggung tanganku. Aku mengambil ponselku yang jatuh di lantai dan memutar ulang video jahanam itu sekali lagi. Kali ini aku tidak menangis sama sekali. Aku menatap lekat-lekat wajah Nisa yang sedang tersenyum mengejek di layar ponselku. Aku melihat wajah Bima yang tertidur lelap tanpa rasa bersalah. Aku menyimpan file video itu ke dalam tempat penyimpanan rahasia di ponselku, lalu meneruskan file video itu ke alamat surat elektronik pribadiku sebagai bukti cadangan yang sangat aman. Aku memastikan bahwa bukti perselingkuhan mereka berdua tidak akan pernah bisa dihapus atau dihilangkan dengan cara apapun, bahkan jika ponselku rusak sekalipun. Matahari belum terbit di timur, namun rencana balas dendamku sudah mulai tersusun sangat rapi dan matang di dalam kepalaku. Aku tidak akan mengamuk dan menangis berteriak-teriak di depan mereka berdua. Aku akan menyambut kepulangan suamiku dan Nisa dari kota Malang dengan senyuman paling manis yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Matahari pagi mulai terbit menembus celah gorden kamarku di Sidoarjo. Aku bangun dari lantai dengan tubuh yang terasa sangat kaku dan lelah. Namun anehnya, pikiranku terasa sangat jernih. Rasa sedih yang membakar dadaku semalam kini telah berubah menjadi gumpalan es yang sangat dingin dan membekukan seluruh perasaan belas kasihku. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahku dengan air dingin, lalu menatap pantulan mataku di cermin. Tidak ada lagi air mata. Aku merias wajahku dengan sedikit bedak agar lingkaran hitam di bawah mataku tidak terlihat oleh ibu mertuaku. Aku harus terlihat sangat biasa saja, seolah-olah malam jahanam itu tidak pernah terjadi. Sekitar jam 7 pagi, aku keluar dari kamar dan langsung menuju dapur untuk membuat sarapan. Ibu mertuaku sudah duduk di meja makan sambil menikmati teh hangatnya. Dia melihatku dengan tatapan sinis seperti biasanya. Dia bertanya dengan nada meremehkan, "Apakah suamimu ada meneleponmu semalam Arini?" Dia pasti sangat sibuk mengurus mesin pabrik di Malang sampai tidak sempat memberi kabar pada istri yang sok sibuk seperti kamu. Aku membalikan badanku, menatap wajah tua ibu mertuaku, lalu tersenyum dengan sangat manis. Aku menjawab dengan suara yang sangat tenang bahwa Bima memang tidak menelepon karena aku tahu Bima pasti sedang menikmati waktu istirahatnya dengan sangat baik di sana. Ibu mertuaku tampak sedikit terkejut melihat responsku yang begitu santai. Lalu dia kembali memalingkan wajahnya ke arah televisi. Hari Minggu sore yang dinantikan akhirnya tiba. Tepat jam 4 sore, suara mobil Bima terdengar berhenti di depan pagar rumah. Jantungku berdesir sesaat, namun aku segera menguasai diriku sepenuhnya. Aku berjalan ke pintu depan untuk menyambut suamiku.
Bima melangkah masuk ke dalam rumah sambil membawa koper kecilnya. Wajahnya terlihat sedikit tegang dan gugup. Matanya bergerak gelisah menghindari tatapanku. Bima bersiap jika aku akan langsung mengamuk atau melemparkan pertanyaan interogasi kepadanya mengenai ponselnya yang mati semalam. Namun, skenario yang ada di dalam kepala Bima langsung patah seketika saat aku melangkah mendekat sambil mengulurkan tanganku untuk mengambil koper kecil yang dia bawa. Aku tersenyum sangat lebar dan berkata dengan suara yang sangat lembut bahwa dia pasti sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh dari Malang. Aku menyuruh Bima untuk segera masuk ke kamar mandi karena aku sudah menyiapkan air hangat dan baju ganti yang bersih untuknya. Bima mematung di tempatnya berdiri selama beberapa detik. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebingungan dan rasa tidak percaya. Bima bertanya dengan suara yang sedikit terbata-bata, "Apakah kamu tidak mengkhawatirkanku semalam Arini? Ponselku mati karena kehabisan baterai dan aku lupa membawa alat pengisi dayanya." Aku tertawa kecil, sebuah tawa sandiwara yang sangat sempurna. Aku menjawab bahwa aku sama sekali tidak khawatir karena aku tahu suamiku adalah laki-laki yang pintar menjaga diri di luar kota. Bima mengembuskan napas panjang, terlihat sangat lega karena berpikir bahwa Nisa belum mengirimkan video itu atau berpikir bahwa aku adalah istri bodoh yang sangat mudah untuk dibohongi. 1 jam kemudian, Nisa tiba di rumah kami. Dia diantar oleh mobil travel dari Kota Batu. Nisa berjalan masuk melewati pintu ruang tamu dengan pakaian berhijab panjangnya yang berwarna hijau muda, memancarkan aura wanita salihah yang penuh dengan kedamaian. Saat matanya bertemu dengan mataku, ada kilatan keterkejutan yang sangat jelas di bola matanya. Nisa mengira dia akan melihatku dengan mata yang sembab, wajah yang hancur, atau rumah yang berantakan karena pertengkaran. Namun Nisa justru melihatku sedang duduk santai di sofa sambil menyuapi Daffa makan sore. Aku langsung berdiri dan menyapa Nisa dengan sangat ramah. Aku berkata, "Wah, Nisa sudah pulang dari kajian agamanya di Batu ya? Pasti melelahkan sekali. Sini duduk bersama kami. Aku sudah memasakkan sayur lodeh kesukaan Mas Bima. Kamu harus ikut makan malam bersama kami di sini." Nisa tampak sangat canggung dan gugup. Dia berkali-kali merapikan hijabnya yang sebenarnya sudah rapi. Nisa melirik ke arah Bima yang baru saja keluar dari kamar mandi. Bima memberikan kode lewat kedipan mata kepada Nisa yang mengisyaratkan bahwa semuanya aman dan aku tidak tahu apa-apa. Nisa langsung kembali menguasai energinya. Dia tersenyum merendahkan kepadaku lalu berkata dengan suara lembut yang dibuat-buat, bahwa dia sangat bersyukur bisa memperdalam ilmu agama di Batu demi keselamatan di akhirat nanti. Aku hanya mengangguk setuju dan memuji kebaikan hatinya di depan ibu mertuaku. Ibu mertuaku langsung menimpali dengan berkata bahwa Nisa adalah contoh menantu idaman bagi keluarga manapun, tidak seperti wanita yang hanya tahu cara membuang waktu di kantor swasta mencari urusan duniawi. Aku menerima semua sindiran itu dengan senyuman paling tulus yang pernah aku miliki. Aku tahu, semakin tinggi mereka terbang karena merasa menang, maka akan semakin hancur tubuh mereka saat aku hempaskan ke tanah nanti. Sejak hari itu, aku memulai peranku sebagai seorang aktris terbaik di dalam rumah tangga ini. Selama 1 bulan penuh, aku memperlakukan Bima dengan sangat luar biasa baik. Aku memasakkan makanan terbaiknya, menyetrika pakaian kerjanya hingga sangat rapi, dan selalu berbicara dengan nada yang sangat lembut tanpa pernah membantah perkataannya sedikit pun. Bima benar-benar terbuai dengan perubahan sikapku. Dia merasa dirinya adalah raja yang sangat hebat karena berhasil menundukkan istri mandiri seperti aku. Di sisi lain, kedekatan Bima dan Nisa semakin berani di belakangku. Aku sering melihat mereka saling berbalas pesan singkat sambil tersenyum mesum saat berada di ruang tamu. Bahkan pernah suatu kali aku sengaja pulang terlambat dari kantor dan mendapati Nisa sedang berada di dalam kamar tamu rumahku dengan alasan menemani ibu mertuaku. Padahal aku tahu Bima baru saja keluar dari kamar mandi tamu tersebut dengan rambut yang masih basah. Aku menahan rasa mual dan jijik yang luar biasa di dalam dadaku. Aku mengunci rapat semua rasa sakit itu dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk bergerak dalam senyap.
Setiap hari di kantor, di sela-sela kesibukanku sebagai manajer pemasaran, aku mulai bergerak mengeksekusi rencana balas dendamku. Langkah pertama yang aku lakukan adalah mendatangi seorang pengacara perceraian terbaik dan paling terkenal di kota Surabaya. Aku membawa seluruh bukti video jahanam yang dikirimkan oleh Nisa, rekaman percakapan, serta mutasi rekening bank milikku. Aku menjelaskan kepada pengacara tersebut bahwa aku ingin menggugat cerai Bima dengan tuntutan hak asuh penuh atas Dava jatuh ke tanganku, tanpa ada celah sedikit pun bagi Bima untuk menggugat balik. Aku juga meminta pengacaraku untuk mengamankan seluruh aset yang ada. Rumah besar yang kami tempati di Sidoarjo ini dibeli menggunakan uang tabungan pribadiku sebelum kami menikah. Namun sertifikatnya sempat aku balik, nama atas nama bersama karena bujuk rayu Bima dulu. Pengacaraku bergerak cepat mengurus pembatalan aset tersebut, berdasarkan bukti pengkhianatan dan aliran dana pribadiku yang sangat jelas. Langkah kedua yang aku lakukan adalah mendatangi kantor pusat perusahaan tempatku bekerja di Surabaya. Perlu diketahui, Bima bisa mendapatkan posisi sebagai kepala bagian teknisi di pabrik sepatu Sidoarjo adalah karena bantuan besarku. Setengah dari saham cabang pabrik tempat Bima bekerja itu sebenarnya dibeli oleh perusahaanku atas rekomendasiku sebagai manajer pemasaran yang memiliki prestasi gemilang. Aku menemani jajaran direksi perusahaanku untuk meninjau ulang investasi di pabrik tersebut. Aku menyampaikan secara rahasia kepada pemilik perusahaan bahwa aku akan menarik seluruh modal dan kerja sama pemasaran dari pabrik sepatu tersebut dalam waktu dekat karena alasan prinsip pribadi. Pemilik perusahaan yang sangat menghargai kinerjaku langsung menyetujui permintaanku. Hal ini berarti, posisi pekerjaan Bima di pabrik tersebut sedang berada di ujung tanduk kematian karirnya tanpa dia sadari sama sekali. Bima masih merasa dirinya adalah pria sukses yang berkuasa. Tidak hanya itu, aku juga mulai menyelidiki latar belakang keluarga Nisa secara lebih mendalam. Aku mencari tahu tentang orang tua Nisa yang tinggal di sebuah kampung padat di daerah pinggiran Sidoarjo. Ternyata, ayah Nisa adalah seorang tokoh agama yang sangat dihormati dan disegani oleh seluruh masyarakat di kampungnya. Ayah Nisa sering memberikan ceramah tentang moral dan kesucian hidup di berbagai masjid besar. Keluarga Nisa sangat membanggakan Nisa sebagai anak perempuan yang paling salihah, suci, dan berakhlak mulia. Mereka tidak pernah tahu bahwa anak perempuan kebanggaan mereka adalah seorang wanita perebut suami orang yang sangat keji dan menjijikkan, yang berani mengirimkan video mesum di atas ranjang kepada istri sah dari sepupunya sendiri. Informasi tentang latar belakang keluarga Nisa ini menjadi kepingan teka-teki terakhir yang sangat sempurna untuk menyusun panggung pertunjukan kehancuranku. 1 minggu sebelum acara besar dimulai, Bima mendatangi aku di kamar tidur dengan wajah yang berpura-pura sedih. Bima berkata bahwa dia membutuhkan uang tunai sebesar 50 juta rupiah untuk modal bisnis sampingan bersama temannya. Aku tahu persis uang itu sebenarnya akan digunakan Bima untuk membayar uang muka sewa rumah baru yang akan dia tempati bersama Nisa setelah mereka menikah siri secara diam-diam. Ibu mertuaku juga ikut masuk ke dalam kamar dan mendesakku agar segera memberikan uang tersebut kepada Bima. Ibu mertuaku berkata, "Arini, kamu kan punya banyak uang dari gajimu. Masa membantu suami sendiri untuk modal usaha saja kamu pelit? Uang itu kan untuk masa depan keluarga kita juga. Jangan jadi istri yang tidak berguna untuk suami." Aku menatap wajah Bima dan wajah ibu mertuaku secara bergantian. Aku tersenyum sangat tulus lalu berjalan menuju meja rias untuk mengambil buku cek pribadiku. Aku menuliskan angka 50 juta rupiah di atas lembaran cek tersebut, lalu menyerahkannya ke tangan Bima. Aku berkata bahwa aku sangat mendukung apapun yang dilakukan suamiku demi kebahagiaan masa depannya. Bima langsung tersenyum sangat lebar dan memeluk tubuhku dengan erat. Aku menahan napas agar tidak menghirup bau tubuh suamiku yang terasa sangat memuakkan. Di dalam hatiku, aku berbisik pelan, "Nikmatilah uang itu Bima. Karena itu adalah uang pesangon terakhir dari istri yang sudah kamu hianati ini, dan uang itu juga yang akan menjadi saksi kehancuran total seluruh hidupmu dalam waktu beberapa hari lagi." Panggung sandiwara ini sudah hampir selesai.
dan aku sudah tidak sabar untuk melihat bagaimana wajah suamiku dan pelakor berhijab itu saat seluruh topeng kesucian mereka dikuliti habis di depan ratusan pasang mata orang banyak. Bulan berganti dengan sangat cepat tanpa terasa. Hari ulang tahun ibu mertuaku akhirnya tiba. Jauh-jauh hari sebelumnya, ibu mertuaku sudah meminta agar ulang tahunnya yang ke-60 tahun ini dirayakan dengan acara syukuran besar-besaran. Ibu mertuaku ingin mengundang seluruh keluarga besar Bima dari Blitar, tetangga-tetangga satu perumahan di Sidoarjo, teman-teman arisannya, serta keluarga kandung Nisa. Ibu mertuaku beralasan kepada Bima bahwa acara ini adalah bentuk rasa syukur atas keutuhan keluarga kami dan kesuksesan karir Bima di pabrik sepatu. Tentu saja, aku tahu alasan sebenarnya. Ibu mertuaku ingin memamerkan kesuksesan anaknya dan secara tidak langsung ingin mendeklarasikan Nisa sebagai menantu idaman di hadapan keluarga inti mereka. Ibu mertuaku ingin menyingkirkan posisiku secara perlahan-lahan. Melihat antusiasme ibu mertuaku, aku justru mengambil inisiatif untuk mengurus seluruh persiapan acara tersebut. Aku menawarkan diri untuk menyewa sebuah gedung pertemuan yang cukup mewah di daerah pusat kota Sidoarjo. Gedung pertemuan itu memiliki fasilitas panggung yang sangat besar, sistem tata suara yang sangat jernih, dan sebuah layar proyektor raksasa tepat di bagian tengah panggung. Saat aku menyodorkan brosur penyewaan gedung itu kepada ibu mertuaku dan Bima di ruang keluarga rumah kami, mereka berdua terlihat sangat terkejut namun sekaligus sangat gembira. Bima memuji kebaikanku. Bima mengatakan bahwa aku adalah istri yang sangat berbakti kepada orang tua. Bima sama sekali tidak menaruh rasa curiga sedikit pun dengan niat asliku yang sebenarnya. Aku tersenyum menanggapi pujian suamiku. Aku berkata kepadanya, "Tentu saja Mas Bima, aku ingin memberikan persembahan yang sangat spesial untuk ibumu di hari bahagianya ini. Aku juga berencana menampilkan sebuah video berisi kompilasi foto-foto kenangan ibumu dari masa muda sampai masa sekarang melalui layar proyektor nanti. Ini adalah bentuk rasa syukurku untuk keutuhan keluarga kita." Mendengar perkataanku, Nisa yang saat itu juga sedang duduk di ruang keluarga kami, menundukkan wajahnya sambil tersenyum sinis. Nisa dan ibu mertuaku saling berpandangan dengan tatapan meremehkan diriku. Di dalam kepala mereka pasti sedang menertawakan aku. Mereka menganggapku sebagai istri bodoh yang rela menghabiskan uang jutaan rupiah untuk merayakan acara keluarga yang justru diam-diam sedang berusaha menyingkirkan diriku sendiri. Selama proses persiapan acara berlangsung, Nisa bertingkah semakin berani dan merasa dirinya sangat berkuasa di dalam rumahku. Nisa ikut campur mengatur menu makanan prasmanan yang akan disajikan oleh pihak catering. Nisa memilih menu soto ayam Lamongan dan sate Madura untuk disajikan kepada para tamu. Nisa juga yang menentukan warna seragam pakaian keluarga yang akan kami pakai pada hari acara syukuran. Nisa memilih warna putih bersih. Nisa beralasan bahwa warna putih melambangkan kesucian dan kebersihan hati keluarga kami. Aku hanya mengiyakan semua permintaan Nisa tanpa membantah satu patah kata pun. Biarkan saja Nisa merasa menjadi nyonya rumah tangga untuk sementara waktu. Aku tahu dengan pasti, semakin tinggi Nisa mengangkat dagunya karena kesombongan, maka akan semakin keras benturan yang akan Nisa rasakan saat wajahnya menghantam kenyataan pahit nanti. 1 hari sebelum acara syukuran itu diselenggarakan, aku memastikan seluruh persiapan rencanaku sudah selesai 100%. Pengacara perceraianku dari kota Surabaya meneleponku pada sore hari. Pengacaraku memastikan bahwa seluruh berkas gugatan cerai beserta seluruh bukti pengkhianatan Bima sudah siap di dalam map. Berkas-berkas itu akan langsung didaftarkan ke Pengadilan Agama pada hari kerja berikutnya tanpa penundaan. Surat pembekuan aset rumah di Sidoarjo ini juga sudah berada di dalam tas kerjaku dengan aman. Selain itu, pimpinan perusahaanku di Surabaya telah menandatangani surat resmi pemutusan kerjasama pemasaran dan penarikan seluruh modal investasi dari pabrik sepatu tempat Bima bekerja. Surat pemutusan kerjasama itu akan dikirimkan langsung ke meja Direktur Utama pabrik di Sidoarjo pada hari Senin pagi. Semuanya sudah terkunci rapat dengan sangat sempurna.
Bima dan Nisa benar-benar sudah terperangkap di dalam jaring balas dendam yang aku rajut selama 1 bulan terakhir ini dengan penuh kesabaran tingkat tinggi. Hari yang aku tunggu-tunggu akhirnya tiba. Gedung pertemuan di pusat kota Sidoarjo itu sudah dihias dengan sangat mewah menggunakan dekorasi kain berwarna putih dan emas. Ratusan kursi tamu berbahan besi sudah tersusun sangat rapi menghadap lurus ke arah panggung utama. Acara dijadwalkan akan dimulai pada jam 10 pagi. Para tamu undangan mulai berdatangan memasuki gedung dan memenuhi ruangan pertemuan. Keluarga besar Bima dari Blitar datang secara rombongan dengan menyewa 2 buah bus ukuran sedang. Tetangga perumahan kami dari Sidoarjo juga datang secara bersamaan mengenakan pakaian yang sangat rapi. Dan yang paling penting bagiku, keluarga kandung Nisa juga hadir dengan anggota keluarga yang sangat lengkap. Ayah Nisa, yang merupakan seorang tokoh masyarakat dan penceramah agama yang sangat dihormati di kampungnya, datang mengenakan pakaian gamis panjang berwarna putih bersih lengkap dengan sorban menutupi kepalanya. Ibu Nisa juga datang mendampingi suaminya dengan ekspresi wajah yang sangat bangga melihat anak perempuannya. Nisa sedang sibuk mondar-mandir menyambut para tamu penting layaknya anggota keluarga inti. Aku sendiri memilih duduk dengan sangat tenang di barisan kursi tamu paling depan. Aku memangku anakku Daffa yang sedang asyik memakan kue ringan dari kotak makanan. Hari itu aku sengaja berdandan dengan sangat berbeda. Aku memakai setelan jas wanita khusus pekerja kantoran berwarna hitam pekat, yang dipadukan dengan kemeja berbahan sutra berwarna merah darah di bagian dalamnya. Rambutku aku biarkan terurai rapi ke belakang. Penampilanku terlihat sangat mencolok dan sangat kontras dengan warna seragam pakaian putih yang dikenakan oleh Bima, ibu mertuaku, dan Nisa di acara tersebut. Bima sempat memprotes warna pakaianku dengan nada tinggi saat kami masih berada di rumah tadi pagi sebelum berangkat. Bima bertanya kepadaku, "Arini, mengapa kamu tidak memakai seragam warna putih yang sudah Nisa siapkan untukmu? Kamu malah merusak pemandangan keluarga kita." Aku hanya menatap mata Bima dengan sangat tajam, lalu menjawab dengan suara datar. Aku menjawab bahwa aku lebih suka memakai warna pakaianku sendiri karena ini adalah identitas asliku. Dan aku tidak sudi memakai pakaian yang dipilihkan oleh wanita lain untukku. Bima langsung dia membisu dan tidak berani mendebatku lebih lanjut, karena Bima takut aku akan mengamuk dan merusak acara penting ibunya. Setibanya di gedung, Bima langsung sibuk berkumpul dengan Nisa dan ibunya. Bima sempat menghampiriku sejenak dan berkata kepadaku, "Arini, kamu urus saja anakmu di kursi depan ini ya. Biar ibuku dan Nisa yang berdiri di depan pintu menyambut para tamu kehormatan." Aku hanya menganggukkan kepalaku tanpa menjawab perkataannya. Acara syukuran ulang tahun berjalan dengan sangat lancar pada 1 jam pertama. Pembawa acara membacakan susunan kegiatan dengan suara yang sangat lantang dan meriah. Ayah Nisa bahkan mendapat kehormatan untuk dipersilakan naik ke atas panggung utama. Ayah Nisa diminta memberikan ceramah singkat tentang pentingnya menjaga kehormatan keluarga dan pentingnya seorang istri patuh kepada suaminya agar rumah tangga mendapat berkah dari Allah. Ayah Nisa berbicara di depan mikrofon dengan suara yang sangat tegas dan penuh wibawa sebagai seorang penceramah. Semua tamu undangan yang hadir di gedung itu mendengarkan dengan sangat hikmat, termasuk ibu mertuaku yang duduk di barisan depan. Ibu mertuaku terus-menerus menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan ceramah tersebut. Nisa yang duduk persis di sebelah ibu mertuaku, menatap wajah ayahnya di atas panggung dengan penuh rasa bangga dan senyum yang sangat lebar. Aku duduk mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari mulut ayah Nisa dengan saksama. Ayah Nisa berkata bahwa seorang wanita harus pandai menjaga harga dirinya dengan tidak pernah berhalwat atau berduaan di dalam kamar bersama laki-laki yang bukan suami sahnya. Ayah Nisa juga mengatakan bahwa keluarga besarnya selalu menjunjung tinggi perintah agama Allah di atas segala urusan hawa nafsu dunia. Aku merasa sangat kasihan kepada pria tua yang sedang berdiri di atas panggung itu. Ayah Nisa sama sekali tidak tahu fakta yang sebenarnya. Ayah Nisa tidak tahu bahwa anak perempuan yang selalu dia banggakan kesuciannya itu
adalah seorang wanita jahat yang berani merekam video mesum bersama suami orang di atas ranjang sebuah hotel di kota Malang. Nisa bahkan berani mengirimkan video menjijikan tersebut kepada istri sah dari laki-laki itu hanya untuk menyakiti hatinya. Ceramah agama dari ayah Nisa terdengar sangat bertolak belakang dengan perbuatan bejat anak perempuannya sendiri di belakang layar. Aku membelai rambut anakku Daffa dengan gerakan pelan, sambil mempersiapkan ketahanan batinku untuk memulai pertunjukan utama yang sesungguhnya. Setelah acara ceramah agama selesai, pembawa acara kembali mengambil alih kendali panggung utama. Pembawa acara mengumumkan kepada seluruh tamu dengan suara yang sangat ceria bahwa acara selanjutnya adalah pemutaran video kenangan keluarga. Video ini ditujukan sebagai bentuk rasa syukur atas umur panjang ibu mertuaku. Pembawa acara meminta seluruh tamu undangan untuk memusatkan perhatian mata mereka ke arah layar proyektor raksasa yang sudah terpasang kokoh tepat di tengah panggung. Petugas gedung mulai mematikan lampu utama di dalam gedung pertemuan itu secara perlahan-lahan sehingga suasana ruangan menjadi redup. Layar proyektor raksasa itu mulai menyala terang, memancarkan cahaya putih ke arah ratusan wajah tamu undangan yang sedang duduk diam menanti pertunjukan video tersebut. Bima segera berdiri dari tempat duduknya dan mengambil sebuah mikrofon tanpa kabel. Bima berjalan maju ke pinggir panggung dan memberikan pidato singkat sebelum video keluarga itu diputar. Bima berkata dengan suara yang sengaja dibuat-buat menjadi sangat berwibawa di depan keluarga besarnya. Bima berkata, "Para tamu undangan yang saya hormati, saya Bima, mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian di Sidoarjo hari ini. Pemutaran video kenangan ini adalah bentuk rasa cinta dan pengabdian dari keluarga kami kepada ibu saya tercinta. Saya merasa menjadi laki-laki paling beruntung di dunia ini karena memiliki keluarga yang sangat sempurna. Saya memiliki ibu yang selalu mendoakan kesuksesan saya. Dan saya juga sangat berterima kasih kepada Nisa yang sudah meluangkan banyak waktu membantu mengurus acara besar ini dengan sangat luar biasa tulus." Bima sengaja sama sekali tidak menyebut namaku di dalam pidato kebanggaannya itu. Bima benar-benar ingin menghapus keberadaanku sebagai istrinya di depan keluarga besarnya dan di depan keluarga Nisa. Nisa terlihat tersipu malu saat mendengar namanya disebut oleh Bima di depan umum. Sementara itu, ibu mertuaku tersenyum sangat lebar dengan dada yang membusung penuh kebanggaan melihat anak laki-lakinya. Aku hanya tersenyum sangat tipis mendengar pidato palsu dari Bima. Tanganku merogoh ke dalam tas kerjaku dan mengambil ponselku. Pagi hari sebelum acara ini dimulai, aku sudah mendatangi ruangan kecil di lantai 2 gedung ini. Aku menemui petugas operator panggung yang sudah aku bayar dengan uang pribadiku dalam jumlah yang sangat besar. Aku memberikan instruksi khusus kepadanya. Kini, aku mengetikkan sebuah pesan singkat dari ponselku kepada petugas operator di ruang kontrol tersebut. Aku memerintahkan petugas operator itu untuk segera menjalankan rencanaku dan memutar file video utama yang sudah aku serahkan kepadanya. Aku memastikan tidak ada kesalahan teknis sedikit pun. Setelah pesan itu terkirim, aku memasukkan ponselku kembali ke dalam tas kerjaku. Aku menyandarkan punggungku ke sandaran kursi besi dengan posisi duduk yang sangat nyaman dan tegak. Mataku menatap lurus menembus kegelapan ruangan ke arah layar proyektor raksasa yang menyala terang benderang di atas panggung. Panggung sandiwara keluarga suamiku ini sudah mencapai titik tertingginya. Kini saatnya bagiku untuk meruntuhkan seluruh kebohongan, pengkhianatan, dan kesombongan mereka. Semuanya akan aku hancurkan dengan satu pukulan telak yang sangat mematikan. Suasana di dalam gedung pertemuan Sidoarjo itu menjadi sangat hening. Lampu utama sudah dimatikan seluruhnya sehingga ruangan menjadi redup. Perhatian seluruh tamu undangan yang berjumlah ratusan orang itu kini tertuju penuh pada layar proyektor raksasa di atas panggung. Terdengar alunan musik instrumental yang sangat lembut dan menyentuh hati mengalir keluar dari pengeras suara besar di sisi kiri dan kanan panggung. Layar mulai menampilkan kompilasi foto-foto lama ibu mertuaku. Dimulai dari foto masa mudanya saat masih tinggal di kampung halaman, foto pernikahannya dengan mendiang ayah Bima,
hingga foto-foto Bima saat masih bayi dan anak-anak. Ibu mertuaku yang duduk di barisan paling depan tampak meneteskan air mata haru. Dia mengusap matanya dengan tisu sambil tersenyum sangat bangga. Bima berdiri di sebelah ibunya, merangkul pundak ibunya dengan penuh kasih sayang layaknya anak laki-laki yang paling berbakti di dunia. Nisa yang duduk tidak jauh dari mereka juga ikut tersenyum manis. Sesekali Nisa menoleh ke arah Bima dengan tatapan mata yang penuh pemujaan. Para tamu undangan bertepuk tangan pelan setiap kali layar menampilkan foto keluarga bahagia tersebut. Aku duduk diam di kursiku, memperhatikan mereka semua dengan tatapan mata yang sangat dingin. Aku terus membelai kepala Daffa yang kini mulai mengantuk dan tertidur di pangkuanku. Aku sudah menyumbat kedua telinga anakku dengan penutup telinga khusus anak-anak yang sangat kedap suara, sehingga Daffa tidak akan mendengar apapun yang akan terjadi sebentar lagi. Video kenangan keluarga itu berjalan dengan sangat mulus selama 3 menit pertama. Semua orang masih terbuai dalam suasana haru biru yang penuh kehangatan. Ayah Nisa yang merupakan tokoh masyarakat itu bahkan terlihat menganggukkan kepalanya dengan raut wajah penuh penghargaan. Namun, tepat pada menit ketiga lewat 10 detik, layar proyektor raksasa itu tiba-tiba berkedip satu kali. Alunan musik instrumental yang lembut itu terputus secara mendadak. Suasana gedung menjadi sunyi senyap selama beberapa detik. Bima tampak mengerutkan keningnya. Bima menatap ke arah ruang operator di lantai atas dengan raut wajah bingung. Ibu mertuaku juga ikut menoleh ke belakang, mengira ada kesalahan teknis pada mesin pemutar video. Detik berikutnya, keheningan ruangan itu pecah berkeping-keping. Bukan oleh alunan musik yang baru, melainkan oleh suara tawa kecil seorang wanita yang sangat renyah dan menggoda. Suara tawa itu memantul sangat keras dan menggema ke seluruh penjuru gedung pertemuan melalui sistem tata suara berkekuatan tinggi. Tawa itu disusul oleh suara desahan napas berat seorang laki-laki. Seluruh tamu undangan di dalam ruangan itu tersentak kaget. Ayah Nisa membelalakan kedua matanya lebar-lebar. Tubuh Nisa yang sedang duduk langsung menegang kaku seperti patung batu. Nisa mengenali suara tawa itu. Itu adalah suara tawanya sendiri. Layar proyektor raksasa kembali menyala terang. Namun kali ini bukan lagi foto-foto keluarga yang tampil di sana. Layar berukuran 4x4 meter itu kini menampilkan video Bima dan Nisa yang sedang berada di atas ranjang kamar hotel di Kota Malang tanpa ada sensor sama sekali. Video itu terpampang sangat besar dan sangat jelas di depan ratusan pasang mata yang hadir. Terlihat jelas sosok Bima yang sedang tertidur pulas, tanpa mengenakan atasan pakaian sedikit pun dengan selimut putih menutupi pinggangnya. Dan tepat di sebelah Bima, wajah Nisa memenuhi separuh layar raksasa itu. Wajah Nisa terlihat sangat berantakan. Nisa masih mengenakan bagian atas hijab panjangnya yang berwarna hitam pekat, namun penampilannya sangat jauh dari kata rapi. Nisa menatap lurus ke arah lensa kamera ponselnya sendiri dengan senyuman yang sangat mengejek dan merendahkan. Suara bisikan Nisa di dalam video itu terdengar sangat lantang menyapu seluruh sudut gedung. Suara Nisa bergema jelas tanpa ampun menembus telinga setiap tamu undangan. Nisa di dalam video itu berkata, "Maaf ya Mbak Arini. Mas Bima ternyata lebih menemukan ketenangan dan kepuasan yang sesungguhnya saat bersamaku di kamar ini malam ini. Pakaian kerjamu mungkin harganya sangat mahal. Gajimu mungkin jauh lebih besar dari gaji Mas Bima di pabriknya. Tapi percuma saja kamu mencari uang dari pagi sampai malam jika kamu tidak tahu bagaimana cara memperlakukan seorang suami dengan baik di atas ranjang. Laki-laki itu butuh wanita yang bisa melayaninya dengan penuh kelembutan. Bukan wanita pekerja keras yang merasa dirinya paling hebat dan mandiri di dalam rumah. Mas Bima sudah sepenuhnya menjadi milikku sekarang. Kamu silakan nikmati saja kesendirianmu di rumah besar itu sambil menangisi kebodohanmu sendiri." Kepanikan dan kekacauan luar biasa langsung pecah seketika pada detik itu juga. Gedung pertemuan yang tadinya penuh dengan suasana haru dan pujian, kini berubah menjadi seperti neraka jahanam bagi keluarga suamiku. Jeritan histeris langsung terdengar dari arah tempat duduk keluarga Nisa.
Ibu kandung Nisa menjerit sejadi-jadinya seolah-olah urat lehernya mau putus. Tubuh ibu Nisa bergetar hebat sebelum akhirnya jatuh merosot ke lantai karpet dalam keadaan nyaris pingsan. Ayah Nisa yang merupakan penceramah agama yang sangat dihormati itu, wajahnya berubah menjadi sangat pucat pasi seperti mayat. Pria tua bersorban putih itu memegang dadanya dengan kedua belah tangan, matanya terbelalak menatap kelakuan anak perempuan kebanggaannya di atas layar raksasa. Napas ayah Nisa tersengal-sengal, dia tidak sanggup berkata-kata. Dunianya dan harga dirinya runtuh seketika di hadapan ratusan orang. Ibu mertuaku bereaksi sangat keras. Piring kecil berisi kue ringan yang dipegangnya terlepas dan jatuh berantakan ke lantai. Ibu mertuaku berdiri menatap layar proyektor dengan mulut menganga lebar. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Dia menoleh ke arah Nisa dengan tatapan mata yang kosong dan penuh rasa tidak percaya. Wanita berhijab panjang yang selama ini dipujinya sebagai menantu idaman pengganti diriku, ternyata adalah seorang wanita pezina yang tanpa malu merekam perbuatan bejatnya sendiri. Tetangga-tetangga dari perumahan kami mulai berbisik-bisik dengan suara keras. Sebagian ibu-ibu menutup mulut mereka karena terkejut. Sebagian lagi menunjuk-nunjuk ke arah Bima dan Nisa dengan tatapan jijik dan penuh makian. Bima berteriak sangat keras di tengah kepanikan itu. Wajah Bima merah padam seperti kepiting rebus. Urat-urat di leher dan dahinya menonjol keluar menahan rasa malu yang tidak tertahankan. Bima berlari ke arah panggung, berusaha mencari kabel penghubung daya proyektor untuk mencabutnya secara paksa. Namun kabel itu telah aku perintahkan kepada petugas untuk diamankan di dalam kotak besi yang terkunci rapat. Bima sangat putus asa. Bima menatap ke arah ruang operator di lantai atas dan berteriak marah menyuruh petugas mematikan video tersebut. Bima lalu berlari ke arah tangga menuju lantai 2 untuk menerobos masuk ke ruang kontrol. Bima menggedor-gedor pintu ruang operator itu dengan sangat beringas. Namun petugas di dalam sana sudah mengunci pintu baja itu dari dalam sesuai dengan instruksiku. Video jahanam itu terus berputar berulang-ulang tanpa henti. Wajah Nisa yang tersenyum mesum dan tubuh Bima yang setengah telanjang menjadi tontonan gratis yang akan diingat seumur hidup oleh seluruh keluarga besar mereka. Di bawah panggung, keadaan Nisa jauh lebih mengenaskan. Nisa terduduk lemas di lantai karpet. Kedua tangannya mencengkeram erat hijab panjangnya sendiri. Wajahnya disembunyikan di antara kedua lututnya. Nisa menangis tersedu-sedu dan meraung-raung seperti orang yang kehilangan akal sehatnya. Tamu undangan yang berada di sekitarnya langsung menyingkir dan menjauh seolah-olah Nisa adalah sebuah penyakit menular yang sangat menjijikkan. Ayah Nisa, dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, melangkah gontai mendekati anak perempuannya itu. Tanpa berkata apa-apa, tangan tua sang ayah melayang di udara dan mendarat dengan sangat keras di pipi Nisa. Sebuah tamparan yang sangat kuat hingga membuat ujung bibir Nisa mengeluarkan sedikit darah segar. Ayah Nisa menunjuk wajah anaknya dengan jari yang gemetar. Ayah Nisa berteriak dengan suara parau yang menyayat hati. Dasar anak tidak tahu diri. Kamu sudah mencoreng wajah ayah dengan kotoran yang sangat bau. Kamu mempermalukan agama Allah dan keluarga besar kita. Ibu mertuaku yang tidak sanggup menerima kenyataan pahit ini perlahan-lahan melangkah mundur. Dia tidak bisa menerima fakta bahwa anak laki-laki kesayangannya telah melakukan perbuatan sehina itu dan ketahuan di depan ratusan pasang mata. Ibu mertuaku terus bergumam tidak jelas, menolak percaya pada gambar nyata yang terpampang di depan matanya. Hari ulang tahun kebanggaannya yang seharusnya penuh dengan pujian dan kemewahan, kini berubah menjadi kuburan massal bagi nama baik keluarganya di kota Sidoarjo dan Blitar. Di tengah lautan kekacauan, tangisan, caci maki, dan tatapan jijik dari ratusan orang tersebut, aku tetap duduk dengan sangat tenang di kursiku. Aku sama sekali tidak menangis. Tidak ada satu tetes pun air mata yang keluar dari pelupuk mataku. Perasaanku justru terasa sangat lega. Udara pengap di dalam gedung itu terasa sangat menyegarkan bagiku. Aku membiarkan Daffa tetap tidur nyenyak di pangkuanku dengan penutup telinga yang terpasang rapat.
Aku memberikan waktu beberapa menit bagi mereka semua untuk benar-benar menyerap rasa sakit dan rasa malu yang luar biasa ini. Aku ingin Bima dan Nisa merasakan seperempat saja dari rasa hancur yang aku rasakan malam itu saat aku sendirian di lantai kamar tidurku melihat video jahanam tersebut. Aku perlahan bangkit berdiri dari kursiku. Aku merapikan sedikit kerah kemeja sutra merah darah dan jas hitam yang aku kenakan. Penampilanku hari ini sangat anggun, elegan, memancarkan aura seorang pemenang yang baru saja menyelesaikan pertarungan paling berdarah dengan cara yang sangat bersih. Aku melangkah dengan mantap menuju panggung utama. Setiap langkah kaki yang aku ambil terdengar nyaring beradu dengan lantai panggung kayu. Suara langkah sepatuku perlahan-lahan membungkam riuh rendah orang-orang di dalam gedung. Ratusan pasang mata kini beralih menatap tajam ke arahku. Mereka melihat sosok istri sah yang selama ini dibodohi, berdiri tegak tanpa rasa takut sedikit pun. Bima yang gagal mendobrak ruang operator kini berjalan gontai menuruni tangga dan kembali ke ruang utama gedung. Wajah Bima terlihat sangat pucat dan hancur berantakan. Bima melihatku berdiri di atas panggung dengan tatapan mata yang kosong. Bima tahu persis bahwa semua ini adalah rencanaku sejak awal. Aku menatap lurus ke arah Bima, lalu mataku beralih ke arah ibu mertuaku, dan terakhir mataku jatuh pada sosok Nisa yang masih tersungkur menangis di bawah kaki ayahnya sendiri. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara kemenangan yang sangat memabukkan. Aku berjalan mendekati mimbar tempat pembawa acara berdiri sebelumnya. Aku mengambil sebuah mikrofon yang tergeletak di atas meja mimbar itu. Aku menyalakan mikrofon tersebut. Suara dengungan tajam bergema sesaat di seluruh ruangan, menandakan bahwa kini seluruh kendali penuh berada di dalam genggaman tanganku. Pertunjukan skakmat yang sesungguhnya baru saja akan aku mulai. Suara mikrofon di tanganku berdengung tajam selama 2 detik. Suara dengungan itu membuat ratusan tamu undangan di dalam gedung pertemuan Sidoarjo langsung terdiam dan memusatkan pandangan mata mereka ke arahku. Aku berdiri tegak di balik meja mimbar kayu di atas panggung. Tangan kananku memegang mikrofon hitam itu dengan sangat erat. Tangan kiriku bertumpu pada ujung meja mimbar untuk menopang tubuhku. Aku menatap lurus langsung ke arah ibu mertuaku. Ibu mertuaku sedang berdiri kaku mematung di depan panggung bagian bawah. Jarak kami berdua saat ini hanya sekitar 5 meter. Aku mulai berbicara dengan nada suara yang sangat tenang dan tanpa getaran sedikit pun. Suaraku terdengar sangat jelas memantul dari sistem tata suara gedung. Aku berkata, "Ibu mertuaku tercinta, silakan ibu membuka telinga dan dengarkan semua perkataanku hari ini dengan sangat teliti. Ibu selalu mengatakan kepadaku secara langsung bahwa istri yang baik adalah istri yang mampu menjaga kehormatan suaminya. Ibu juga selalu membandingkan diriku dengan sepupu suamiku, Nisa. Ibu mengatakan kepadaku setiap hari bahwa Nisa adalah contoh wanita yang sangat salihah, sangat suci, sangat taat pada perintah agama Allah, dan sangat pantas untuk menjadi istri anak laki-laki kebanggaan ibu." Aku sengaja berhenti berbicara sebentar untuk melihat reaksi fisik ibu mertuaku. Ibu mertuaku menelan air liurnya sendiri dengan susah payah. Mulutnya terbuka sedikit, tapi dia tidak mampu mengeluarkan suara apa-apa. Aku melanjutkan perkataanku melalui mikrofon. Aku berkata lagi dengan suara keras, "Selama 5 tahun pernikahan kami, aku selalu bekerja keras berangkat pagi dan pulang larut malam untuk melunasi cicilan rumah besar yang ibu tempati di Sidoarjo. Aku juga menggunakan gaji bulananku untuk melunasi semua hutang-hutang keluarga ibu di Blitar yang sangat banyak. Bahkan, aku yang membayar lunas seluruh biaya perawatan rumah sakit mendiang ayah Bima di ruang ICU saat anak laki-laki kesayangan ibu itu tidak punya uang sama sekali di rekeningnya. Tapi semua usahaku dan uangku itu tidak pernah bernilai di mata ibu. Ibu ternyata jauh lebih menyukai dan membanggakan wanita yang pandai memakai hijab sangat panjang untuk menutup kepalanya. Namun wanita itu lupa menutup harga dirinya saat berada di dalam kamar hotel bersama laki-laki yang sudah beristri. Mendengar rentetan perkataanku yang sangat tegas dan langsung memukul telak pada fakta,
Ibu mertuaku langsung menutupi seluruh wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Ibu mertuaku menangis meraung-raung dengan suara yang sangat keras. Dia tidak sanggup berdiri menyangga tubuhnya lebih lama lagi. Kedua kakinya menjadi sangat lemas dan dia langsung jatuh terduduk di atas lantai karpet gedung. Badannya bergetar sangat hebat karena dia merasa sangat malu dan sangat terhina dilihat dan didengar oleh seluruh tetangga perumahannya serta keluarga besarnya dari Blitar. Kebiasaan buruknya yang selalu menyindirku selama ini sudah terbongkar habis-habisan di depan umum. Kemudian, aku memutar kepalaku sedikit ke arah kanan panggung. Aku mengalihkan tatapan mataku ke arah Nisa. Nisa masih dalam posisi duduk tersungkur di bawah kaki ayahnya sambil menutupi wajahnya yang berantakan. Aku menunjuk lurus ke arah Nisa dengan jari telunjuk tangan kiriku. Aku berkata melalui mikrofon, dan perkataan ini khusus untukmu Nisa. Kamu sangat rajin menceramahiku tentang aturan agama saat kamu datang berkunjung ke rumahku. Kamu selalu mengatakan dengan nada sombong bahwa aku tidak tahu cara melayani suamiku karena aku sibuk bekerja mencari uang. Ternyata cara melayani suami yang paling benar menurut ukuran otakmu adalah merebut suami milik keluargamu sendiri. Kamu bahkan dengan sadar merekam perbuatan bejatmu di atas ranjang hotel dan mengirimkan video kotor itu langsung ke ponselku. Mulai detik ini, kamu tidak perlu lagi bersusah payah sembunyi-sembunyi menaiki kendaraan pergi ke Kota Malang atau Kota Batu untuk menemui suamiku. Kamu boleh mengambil laki-laki pengkhianat itu sekarang juga secara gratis. Kalian berdua adalah dua manusia pembohong yang memang sangat cocok satu sama lain. Ayah Nisa yang berdiri tepat di dekat Nisa terlihat sangat marah mendengar fakta bahwa anak perempuannya sendiri yang mengirim video kotor itu kepadaku. Pria tua bersorban putih itu menendang paha Nisa dengan kaki kanannya tanpa belas kasihan. Ayah Nisa berteriak ke arah Nisa dengan suara yang sangat serak. Ayah Nisa memaki. Jadi kamu sendiri yang merekam dan mengirimkan aibmu ini kepada istri sahnya. Kamu benar-benar anak perempuan yang tidak punya otak dan tidak punya harga diri. Keluarga besar Nisa yang duduk di barisan belakang mulai berdiri dari kursi besi mereka. Beberapa kerabat Nisa langsung melangkah berjalan cepat keluar dari pintu depan gedung karena mereka menolak menanggung beban rasa malu yang teramat sangat besar. Mereka memalingkan wajah dan menolak mengakui Nisa sebagai bagian dari garis keturunan mereka. Setelah selesai mematikan langkah Nisa dan keluarganya, aku kembali memutar kepalaku ke arah depan. Aku menatap Bima. Suamiku itu berdiri tepat di depan anak tangga panggung. Wajah Bima sangat pucat pasi dan berwarna putih bersih seperti kertas kosong. Keringat sebesar biji jagung membasahi seluruh bagian wajah, dahi, dan lehernya. Bima menatap wajahku dengan mata yang sangat merah dan penuh dengan air mata. Bima menyatukan kedua telapak tangannya di depan dada seolah mengemis kepadaku agar aku segera menghentikan semua ucapanku. Namun aku belum selesai. Bima harus menerima sisa hukuman dari perbuatan jahatnya yang sudah menghancurkan hatiku. Aku melepaskan tangan kiriku dari pinggiran meja mimbar, lalu membuka resleting tas kerjaku berwarna hitam. Aku mengambil sebuah map tebal berwarna merah tua dari dalam tas tersebut. Aku mengangkat map merah itu tinggi-tinggi menggunakan tangan kiriku agar semua orang di dalam gedung bisa melihat benda itu dengan jelas. Lalu, aku melemparkan map merah itu dengan tenaga yang sangat kuat ke arah dada Bima. Map merah itu membentur dada Bima lalu jatuh ke lantai karpet tepat di depan ujung sepatu kulit yang Bima pakai. Beberapa lembar kertas dokumen di dalam map itu sedikit keluar dari jepitannya dan berserakan menyentuh lantai. Aku kembali mendekatkan bibirku ke ujung mikrofon. Aku berkata dengan nada suara yang sedikit lebih keras dari sebelumnya. Aku berkata, Bima, buka telingamu lebar-lebar dan dengarkan baik-baik seluruh perkataanku hari ini. Map merah yang jatuh di bawah sepatumu itu berisi surat gugatan cerai resmi dariku. Pengacara pribadiku sudah mendaftarkan berkas gugatan cerai itu beserta seluruh bukti salinan video perselingkuhanmu ke Pengadilan Agama di Kota Surabaya. Surat panggilan sidang cerai pertama akan segera dikirimkan kepadamu minggu depan. Dan ingat batas tegasku.
Kamu jangan pernah berani bermimpi atau mencoba menuntut hak asuh atas anakku Daffa. Berdasarkan seluruh bukti perbuatan kotormu itu, pengadilan pasti akan memutuskan Daffa 100% ikut bersamaku. Bima langsung menggelengkan kepalanya dengan gerakan yang sangat cepat dan sangat panik. Bima menundukkan badannya memungut map merah itu dengan kedua tangan yang bergetar hebat. Bima berkata memohon kepadaku dari bawah panggung dengan suara yang parau. Bima meratap, "Arini, tolong jangan lakukan tindakan ini kepadaku. Tolong maafkan kesalahanku Arini. Aku berjanji atas nama Allah aku tidak akan pernah menghubungi dan menemui Nisa lagi. Tolong cabut gugatan cerai ini Arini. Tolong jangan ceraikan aku masih sangat membutuhkanmu." Aku sama sekali tidak mempedulikan tangisan palsu Bima. Air mata laki-laki itu tidak memiliki arti apapun bagiku sekarang. Aku meneruskan rincian hukuman untuknya. Aku berkata kepada Bima, di dalam map merah itu tidak hanya berisi surat cerai. Coba kamu balik kertas bagian kedua. Di lembaran itu ada salinan surat pemutusan kerja sama resmi dari kantor pusat tempatku bekerja. Tadi pagi tepat jam 8, Direktur utamaku sudah menandatangani dokumen pencabutan seluruh modal investasi bernilai miliaran dari pabrik sepatu tempatku bekerja di Sidoarjo. Surat pemecatanmu secara tidak hormat dari pabrik itu pasti sudah berada di atas meja kerjamu saat ini. Kamu sekarang resmi menjadi pengangguran tanpa memiliki penghasilan sepeser pun. Kedua bola mata Bima melebar sempurna. Rahang Bima turun dan mulutnya terbuka lebar. Bima terlihat sangat syok saat matanya membaca rentetan tulisan di atas kertas putih di dalam map itu. Fakta bahwa dia baru saja kehilangan jabatannya sebagai kepala teknisi membuat Bima tersedak dan nyaris tidak bisa bernapas. Karir pekerjaan yang selalu dia banggakan dan dia sombongkan setiap hari di depan ibu mertuaku kini sudah hancur lebur rata dengan tanah akibat satu tanda tanganku. Aku belum berhenti menyiksa mental Bima. Aku memberikan satu pukulan fakta terakhir yang akan membuat hidup Bima dan ibunya benar-benar tamat sore itu juga. Aku berkata, "Dan ada satu pengumuman penting terakhir untukmu Bima. Rumah besar dan nyaman di Sidoarjo yang selama ini kamu dan ibumu tempati untuk tidur setiap malam, adalah rumah yang aku beli murni menggunakan 100% uang tabunganku sendiri. Pengacaraku sudah mengurus surat pembekuan aset ke pengadilan dan membatalkan nama kepemilikan bersama pada sertifikat rumah tersebut akibat kasus perselingkuhan ini. Sertifikat rumah itu kini sepenuhnya kembali atas namaku pribadi. Aku memberikan tenggat waktu maksimal 2 kali 24 jam untukmu dan ibumu agar segera mengemasi dan mengeluarkan semua barang-barang milik kalian dari dalam rumahku. Kalian berdua harus segera angkat kaki dari propertiku secepat mungkin. Uang tunai 50 juta rupiah yang kamu minta dariku minggu lalu dengan alasan bisnis, itu adalah uang pesangon pemberian terakhir dariku untuk bekal hidupmu menggelandang di jalanan aspal bersama pacar barumu itu." Mendengar hukuman pengusiran terakhirku, Bima tidak sanggup lagi berdiri menggunakan kedua kakinya. Bima langsung jatuh berlutut lemas di atas lantai gedung. Bima menangis tersedu-sedu menangisi nasibnya sendiri. Cairan ingus dan air mata bercampur menjadi satu mengotori wajahnya. Bima memukul-mukul lantai karpet dengan kedua tangannya, sambil terus berteriak memanggil-manggil namaku. Di sudut lain, ibu mertuaku langsung merangkak perlahan-lahan menyusuri lantai mendekati anak tangga panggung. Ibu mertuaku mengangkat wajahnya menatapku dengan tatapan yang sangat memelas. Ibu mertuaku memohon kepadaku dengan suara tangisan yang terputus-putus. Ibu mertuaku berkata, "Arini, menantuku yang paling baik, tolong ampuni kesalahan Ibu Arini. Tolong jangan usir Ibu dan Bima dari rumah bagus itu. Ibu tidak mau pulang dan kembali hidup di rumah tua di Blitar. Rumah tua itu sudah rusak parah dan atap gentengnya bocor semua saat hujan. Ibu berjanji akan mengusir Nisa dari kehidupan Bima, asalkan kamu tidak mengusir kami ke jalanan Arini." Aku berdiri menatap kedua manusia parasit itu dari atas panggung, tanpa mengubah raut wajahku sama sekali. Wajahku sangat datar dan sedingin bongkahan es balok. Rasa kasihan, rasa iba,
dan rasa empati di dalam hatiku untuk Bima dan ibu mertuaku sudah benar-benar mati membusuk dan mengering. Aku menolak mengucapkan satu patah kata pun untuk membalas permohonan mengiba dari mereka berdua. Aku meletakkan mikrofon hitam itu kembali ke atas meja mimbar kayu dengan satu gerakan tangan yang pelan. Aku menepuk ujung jas hitam kerjaku untuk merapikannya. Lalu, aku berjalan meninggalkan area mimbar menuju kursi tamu tempat anakku tidur. Aku mengangkat tubuh anakku Daffa yang masih tertidur sangat lelap. Daffa memiliki tubuh yang lumayan berat, namun aku mampu menggendongnya dengan sangat kuat menggunakan kedua lenganku. Daffa sama sekali tidak terbangun atau menangis karena alat penutup telinga khusus yang dia pakai berhasil meredam semua suara teriakan keributan di dalam gedung. Aku membalikkan seluruh badanku, berjalan membelakangi meja mimbar, dan menuruni panggung melalui deretan anak tangga bagian belakang panggung. Aku memastikan diriku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Aku menolak keras melihat wajah Bima, wajah ibu mertuaku, maupun wajah Nisa untuk yang terakhir kalinya. Aku melangkah berjalan dengan sangat cepat dan pasti melewati lorong belakang gedung pertemuan tersebut. Seorang petugas keamanan berseragam biru segera membukakan pintu keluar belakang untukku. Aku melangkahkan kakiku keluar dari gedung. Udara siang hari di luar gedung Sidoarjo terasa sangat panas menyengat kulit wajahku. Namun embusan udara panas itu justru terasa sangat melegakan sistem pernapasanku yang sempat sesak saat berada di dalam sana. Semua rencana dan tugas utamaku hari ini sudah selesai tuntas dengan sangat sempurna tanpa ada kesalahan teknis sedikit pun. Aku berhasil membuktikan secara nyata di depan umum bahwa seorang istri yang baik dan setia tidak akan pernah bisa dihancurkan atau diinjak-injak begitu saja oleh pengkhianatan suaminya. Laki-laki tidak tahu diuntung yang tidak pernah belajar cara menghargai pengorbanan istrinya dipastikan akan menerima balasan kehancuran yang sangat menyakitkan dalam waktu yang sangat singkat. Aku terus berjalan tegak menyusuri aspal menuju area parkir belakang gedung. Sopir pribadiku sudah berdiri menunggu kedatanganku di sebelah pintu mobil sedanku. Sopir pribadiku dengan sigap membukakan pintu kursi penumpang bagian belakang untukku. Aku masuk ke dalam mobil dan membaringkan tubuh Daffa ke dalam kursi pengaman anak dengan gerakan yang sangat hati-hati. Aku menarik tali sabuk pengaman lalu memasangnya menyilang menahan dada Daffa agar anakku tetap aman selama perjalanan. Setelah aku duduk bersandar dengan nyaman di kursi kulit mobilku, aku memerintahkan sopir pribadiku untuk menyalakan mesin dan segera melajukan kendaraan. Mobilku bergerak maju perlahan-lahan meninggalkan halaman luas gedung pertemuan yang telah menjadi saksi bisu sejarah kehancuran keluarga Bima. Aku menatap lurus ke arah jalan raya dari balik kaca jendela mobil. Rongga dadaku terasa sangat lapang dan perasaanku menjadi sangat tenang. Semuanya sudah benar-benar berakhir bersih tanpa menyisakan beban apapun. Tidak ada lagi pikiran tegang yang memberatkan langkah kakiku saat bangun tidur. Tidak ada lagi ibu mertua berwajah masam yang selalu mencela hasil masakanku setiap pagi. Tidak ada lagi wanita penipu pengguna pakaian agama yang berusaha mengajariku cara menjadi istri berbakti. Dan yang paling melegakan, tidak ada lagi laki-laki parasit pembohong yang terus-menerus memakan uang hasil keringatku setiap bulan. Aku menoleh ke sebelah kiri dan mengusap dahi anakku Daffa menggunakan ibu jariku dengan usapan yang teramat lembut. Daffa perlahan-lahan membuka matanya, mengerjap-ngerjapkan kelopak matanya beberapa kali untuk menyesuaikan cahaya terang dari luar jendela. Lalu Daffa memberikan senyuman polos yang sangat manis ke arahku. Aku membalas senyuman anak laki-lakiku itu dengan senyuman paling lebar dan paling tulus yang pernah aku miliki selama 5 tahun terakhir. Aku mendekatkan wajahku lalu membisikkan beberapa kata ke telinga Daffa dengan suara sangat pelan. Aku berbisik. Mulai siang ini hanya ada kamu dan ibu di dalam dunia kita Daffa. Ibu bersumpah akan bekerja semakin keras agar kita berdua bisa hidup dengan sangat damai, sangat kaya, dan sangat bahagia selamanya. Setelah aku meninggalkan gedung pertemuan di kota Sidoarjo siang itu, aku tidak langsung pulang ke rumahku. Aku meminta sopir pribadiku untuk mengemudikan mobil menuju sebuah hotel berbintang 5 di pusat kota Surabaya.
Aku memutuskan untuk menyewa kamar hotel mewah selama 2 hari ke depan bersama anakku Dava. Aku tidak mau melihat proses Bima dan ibu mertuaku mengemasi barang-barang mereka. Aku tidak sudi melihat wajah mereka berdua menangis di depanku. Aku ingin mereka keluar dari rumahku dengan rasa malu yang sangat besar tanpa ada diriku di sana. Untuk memastikan mereka berdua benar-benar pergi sesuai batas waktu yang aku tentukan, aku menyewa 4 orang petugas keamanan swasta yang bertubuh besar dan berwajah sangat tegas. Aku membayar para petugas keamanan itu dengan uang tunai dalam jumlah yang besar. Aku memerintahkan mereka untuk berjaga tepat di depan pagar rumahku di Sidoarjo selama 24 jam penuh. Tugas mereka adalah mengawasi Bima dan ibunya mengambil pakaian mereka, dan memastikan mereka tidak membawa satupun barang elektronik, perabotan rumah, atau barang berharga yang murni aku beli menggunakan uangku. Para petugas keamanan itu secara rutin mengirimkan laporan berupa foto dan pesan singkat teks ke ponselku dari jam ke jam. Pada hari Senin sore, tepat 2 hari setelah acara pembongkaran fakta di gedung tersebut, Ketua Regu Keamanan menghubungiku melalui panggilan suara. Ketua Regu itu melaporkan secara rinci bahwa Bima dan ibunya sudah keluar dari rumah. Mereka pergi menggunakan sebuah mobil bak terbuka sewaan yang tarif sewanya sangat murah dan kondisi mobilnya terlihat kotor. Bima hanya diizinkan membawa 2 buah koper berisi pakaian lama miliknya. Ibu mertuaku hanya membawa 3 buah tas kain berukuran besar berisi baju-bajunya sendiri. Ketua Regu Keamanan menceritakan kepadaku bahwa ibu mertuaku terus-menerus menangis dengan suara yang sangat keras di depan pagar rumah. Ibu mertuaku menolak untuk naik ke atas mobil bak terbuka tersebut karena merasa sangat malu. Bima terpaksa menarik lengan ibunya dengan tenaga yang sangat kuat agar ibunya mau duduk diam di kursi penumpang. Para tetangga satu perumahan keluar dari rumah mereka masing-masing lalu berdiri di pinggir jalan menonton proses pengusiran Bima dan ibunya. Para tetangga menatap Bima dan ibunya dengan tatapan jijik, dan sama sekali tidak ada satu orang pun tetangga yang mau berjalan mendekat atau membantu mengangkut barang mereka. Bima sangat menanggung malu. Bima terus menundukkan kepalanya menyembunyikan wajahnya saat mobil bak terbuka itu melaju pelan meninggalkan area perumahan menuju ke kampung halaman mereka di Kota Blitar. Mendengar laporan langsung dari petugas keamanan tersebut, aku merasa sangat puas. Aturan hukumanku berjalan dengan sangat teratur dan lancar. Keesokan paginya, aku kembali ke rumahku di Sidoarjo. Saat aku membuka pintu utama depan, rumah itu terasa sangat sepi dan ruangannya terlihat sangat luas. Bau tubuh Bima dan bau minyak angin milik ibu mertuaku masih sedikit tercium menempel di udara. Aku langsung menyewa jasa perusahaan pembersih rumah profesional pada jam itu juga. Aku menyuruh 5 orang petugas kebersihan untuk menggosok dan membersihkan seluruh sudut ruangan dari lantai keramik sampai ke langit-langit atap. Aku juga menyuruh para petugas itu mengeluarkan kasur lama di kamar tamu dan kasur besar di kamar utamaku, lalu membuangnya langsung ke tempat pembuangan sampah akhir di luar perumahan. Aku langsung pergi ke toko furnitur dan membeli 2 buah kasur baru yang harganya sangat mahal pada hari yang sama. Aku benar-benar membuang dan mengganti semua benda yang pernah disentuh oleh Bima agar rumahku terbebas dari kotoran sisa-sisa keberadaan laki-laki pengkhianat itu. 2 minggu kemudian, proses persidangan cerai pertamaku digelar secara resmi di Pengadilan Agama Kota Surabaya. Aku datang ke ruang sidang didampingi oleh pengacara pribadiku yang paling ahli. Aku mengenakan pakaian kemeja berbahan sutra berwarna putih dan celana panjang berwarna hitam yang disetrika sangat rapi. Bima ternyata hadir dan duduk menunggu di ruang tunggu pengadilan. Penampilan fisik Bima sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan saat dia masih berstatus menjadi suamiku. Tubuh Bima terlihat sangat kurus, kulitnya menghitam, dan wajahnya sangat kusam. Kemeja lengan pendek yang dia pakai terlihat sangat kusut dan tidak disetrika dengan benar. Rambut Bima sangat berantakan memanjang tanpa dipotong. Saat Bima melihatku berjalan masuk mendekati pintu ruang sidang, dia langsung berdiri dan berlari mendekatiku. Bima mencoba mengangkat tangannya untuk memegang tanganku.
tetapi petugas pengadilan dan pengacaraku langsung mendorong bahu Bima dengan keras untuk menjauh dariku. Bima menangis terseduh-seduh di ruang tunggu yang dipenuhi banyak orang. Bima memohon kepadaku untuk berdamai dan mencabut gugatan cerai itu. Bima berkata kepadaku dengan suara yang bergetar bahwa dia sekarang tidak punya uang untuk membeli makan setiap hari dan ibunya sedang terbaring sakit keras di Kota Blitar tanpa ada biaya pengobatan. Bima terus mengatakan bahwa dia sangat menyesali perbuatannya telah mengkhianati diriku. Aku berhenti melangkah lalu menatap wajah Bima dengan sangat datar. Aku menjawab perkataan Bima dengan intonasi suara yang sangat keras agar didengar jelas oleh orang-orang di sekitar kami. Aku berkata kepadanya, "Bima, kamu tidak perlu repot-repot menceritakan nasibmu kepadaku. Kehidupanmu dan ibumu sudah sama sekali bukan menjadi urusanku lagi saat ini. Silakan kamu pergi dan minta uang makan kepada Nisa, perempuan salihah yang sangat kamu banggakan di atas ranjang hotel itu." Bima hanya bisa menundukkan kepalanya dan menangis semakin keras mendengar jawabanku yang sangat tegas. Di dalam ruang sidang pengadilan, Bima sama sekali tidak memiliki pengacara untuk membelanya. Bima tidak memiliki uang tunai untuk menyewa pembela hukum. Hakim ketua membacakan semua bukti video perselingkuhan yang sudah aku lampirkan di dalam berkas gugatan. Hakim juga memeriksa tumpukan bukti mutasi rekening bank yang membuktikan dengan angka pasti bahwa hanya aku yang selalu membiayai seluruh kebutuhan keluarga. Bima tidak berani membuka mulut untuk membantah satupun pernyataan hakim karena semua bukti visual dan bukti angka itu sangat nyata dan sah secara hukum. Rangkaian sidang berjalan dengan sangat singkat dan cepat. Pada jadwal sidang ketiga, Hakim agama mengetuk palu kayunya dengan keras dan meresmikan perceraian kami secara mutlak. Hakim juga menetapkan secara hukum bahwa hak asuh atas anakku Daffa jatuh sepenuhnya 100% ke dalam tanganku. Bima tidak memiliki hak sepeser pun atas pembagian harta bersama karena pengacara berhasil membuktikan bahwa semua aset bangunan dan kendaraan adalah murni dibeli dari uang hasil keringatku sendiri. Setelah proses perceraian itu selesai, aku mulai mendengar banyak kabar pasti tentang kondisi kehidupan Nisa dan Bima dari mantan rekan kerja Bima di pabrik Sidoarjo. Berita kehancuran mereka menyebar dengan sangat cepat di seluruh kota Sidoarjo. Nisa ternyata diusir dengan cara yang sangat kasar oleh ayah kandungnya dari rumah mereka pada hari yang sama setelah acara gedung itu dibubarkan. Ayah Nisa membuang semua lembaran pakaian Nisa keluar pintu rumah ke arah jalanan aspal dan melarang Nisa secara permanen untuk memakai nama keluarga mereka lagi. Nisa pergi menyusul menemui Bima untuk meminta pertanggungjawaban atas hidupnya. Namun Bima saat itu sudah menerima surat pemecatan dari pabrik dan tidak memiliki uang tabungan sedikit pun di tangannya. Bima dan Nisa akhirnya terpaksa menyewa sebuah kamar sewaan yang berukuran sangat sempit, berdinding kayu tripleks, dan udaranya sangat panas di daerah pinggiran Kabupaten Sidoarjo. Mereka berdua tinggal berdampingan secara langsung tanpa ikatan pernikahan yang sah secara agama karena ayah Nisa secara terang-terangan menolak menjadi wali nikah untuk Nisa. Kondisi ekonomi Bima dan Nisa sangat miskin dan penuh penderitaan perut lapar. Bima terpaksa bekerja memeras keringat sebagai buruh kasar pengangkut sak semen di sebuah toko bahan bangunan dengan upah harian yang jumlahnya sangat kecil. Nisa yang dulunya sangat sombong menjaga kulitnya dan selalu memakai pakaian rapi yang bersih, kini terpaksa bekerja keras sebagai pelayan tugas pencuci piring kotor bekas makanan orang di sebuah warung makan kecil beratap terpal di pinggir jalan raya berdebu. Uang recehan hasil keringat mereka berdua seringkali tidak cukup untuk membayar tagihan biaya sewa kamar kayu mereka dan untuk membeli bahan makanan pokok sehari-hari. Para tetangga yang tinggal bersebelahan di sekitar kamar sewaan mereka setiap malam selalu mendengar suara Bima dan Nisa bertengkar dengan sangat hebat. Mereka saling berteriak dengan kata-kata kasar. Bima secara terus-menerus menyalahkan Nisa karena Nisa yang bodoh merekam dan mengirimkan video menjijikkan itu ke nomor ponselku. Bima berteriak menuduh Nisa sebagai sumber pembawa kesialan yang menyebabkan Bima kehilangan istri kaya raya, pekerjaan tetap dengan gaji tinggi, dan fasilitas rumah mewah berpendingin ruangan. Nisa juga tidak mau kalah dan selalu membalas berteriak tepat di depan wajah Bima.
Nisa menuduh Bima sebagai laki-laki miskin, laki-laki pembohong, dan laki-laki gagal yang sama sekali tidak bisa memberikan uang dan tidak bisa membahagiakan perempuan. Mereka menghabiskan waktu hidup mereka dengan saling menyalahkan dan membenci dalam kondisi perut kelaparan. Sementara itu pada waktu yang bersamaan, ibu mertuaku di kota Blitar juga menanggung secara langsung akibat dari lisan kasarnya dan kesombongannya selama ini. Ibu mertuaku jatuh sakit parah karena terus memikirkan nasib Bima yang kini menjadi kuli panggul bangunan. Ibu mertuaku menderita komplikasi penyakit gula darah yang sangat tinggi dan tekanan darah yang terus-menerus naik. Dulu pada masa lalu, jika ibu mertuaku mengeluh pusing sedikit saja, aku yang selalu sigap membawa ibu mertuaku menggunakan mobil menuju rumah sakit swasta terbaik di kota dan membayar jasa dokter spesialis paling mahal menggunakan kartu kreditku. Bahkan aku yang secara lunas membayar tagihan puluhan juta saat ayah Bima masuk ruang ICU. Namun sekarang pada saat ini, ibu mertuaku hanya bisa terbaring lemas tidak berdaya di atas sebuah kasur busa yang sangat tipis di dalam rumah tuanya yang atapnya bocor saat turun hujan deras. Bima sama sekali tidak bisa mengirimkan uang selembar pun untuk membelikan obat di apotek bagi ibunya. Ibu mertuaku hanya bisa menangis meratapi kebodohannya setiap hari. Ibu mertuaku sangat menyesali perbuatannya sendiri yang telah mencaci maki dan secara sengaja menyia-nyiakan seorang menantu mandiri yang sangat baik seperti diriku. Ibu mertuaku kini menyambung hidup setiap hari dengan cara menunggu belas kasihan dari tetangga di kampung halamannya yang kadang-kadang merasa kasihan lalu memberikan sepiring nasi sisa masakan mereka untuk dimakan oleh ibu mertuaku. Aku benar-benar memanjatkan rasa syukurku kepada Allah karena telah memisahkan jalur kehidupanku dari tumpukan keluarga benalu yang sangat merugikan finansial dan batinku itu. Kehidupanku bersama anakku Dava di rumah Sidoarjo dan kantorku di Surabaya justru mengalami peningkatan grafik kesuksesan yang sangat cepat. 6 bulan setelah akta perceraianku tercetak, pimpinan utama di perusahaan tempatku bekerja menilai laporan kinerjaku yang terus menunjukkan peningkatan penjualan secara drastis. Pimpinan perusahaan memberikan surat promosi dan menaikkan posisi jabatanku menjadi direktur utama bagian pemasaran untuk wilayah cakupan seluruh Jawa Timur. Angka gajiku naik sangat tinggi hingga menyentuh 3 kali lipat dari gajiku yang sebelumnya. Aku juga mendapatkan hadiah fasilitas bekerja berupa 1 unit mobil mewah keluaran tahun terbaru dari kantorku dan surat tunjangan perlindungan kesehatan tingkat paling atas yang sangat lengkap untuk mengcover diriku sendiri dan untuk anakku. Aku segera memindahkan proses belajar anakku Dava dari tempat penitipan pendidikan anak biasa ke sebuah sekolah pendidikan anak usia dini yang memiliki kurikulum bertaraf internasional di kawasan elit pusat kota Surabaya. Tagihan biaya sekolah tersebut sangat fantastis dan mahal. Namun aku bisa menekan tombol bayar lunas setiap bulan dengan sangat mudah dan santai dari ponselku. Aku juga menyewa 2 orang asisten rumah tangga berseragam rapi untuk membantuku mengurus jadwal kebersihan rumah besarku di Sidoarjo dan menjaga Dava saat aku sedang sibuk mengadakan rapat di kantor. Setiap tiba hari libur kerja pada hari Sabtu dan Minggu, aku selalu membawa Dava keluar rumah menggunakan mobil baru kami. Kami pergi berbelanja mainan di pusat perbelanjaan terbesar di kota, makan siang di restoran daging sapi kelas atas, atau kami pergi menginap di kamar hotel bintang 5 di berbagai kota wisata. Dava perlahan tumbuh membesar menjadi seorang anak laki-laki yang bentuk badannya sangat sehat, daya tangkap otaknya sangat cerdas, dan wajahnya selalu memancarkan senyuman yang sangat ceria setiap harinya. Dava sama sekali tidak pernah membuka mulutnya untuk mencari atau menanyakan lokasi keberadaan Bima kepadaku seiring berjalannya waktu. Aku sangat menikmati rutinitas harian di dalam kehidupan baruku pada saat ini. Aku selalu membuka mataku pada jam 6 pagi hari tanpa ada rasa khawatir harus terburu-buru memasak makanan atau menyetrika lipatan kemeja untuk melayani laki-laki pemalas di dalam rumah. Aku duduk tenang di atas kursi balkon rumah lantaimu yang ada di lantai 2 sambil menikmati wangi uap panas dari secangkir teh hijau. Aku bernapas dalam-dalam menghirup udara pagi yang sangat segar dan sangat bersih masuk ke dalam paru-paruku. Aku melihat pantulan kulit wajahku di cermin besar di dalam kamar tidurku. Tidak ada lagi garis kerutan menahan amarah di sudut mataku.
Tidak ada lagi bekas usapan air mata kesedihan di permukaan pipiku. Kondisi seluruh tubuhku sangat fit dan sehat. Kulit wajahku sangat cerah terawat, dan angka saldo di dalam rekening bank pribadiku terus-menerus bertambah nominalnya pada setiap akhir bulan. Pengalaman perjalananku yang memuakkan bersama Bima dan Nisa mengajarkan satu fakta kejadian yang sangat mutlak kepadaku. Fakta itu adalah bahwa seorang wanita yang mampu mencari uang sendiri secara mandiri, berotak cerdas, dan memiliki keberanian tegas dalam mengambil keputusan penting, tidak akan pernah bisa dihancurkan, dikendalikan, atau direndahkan oleh laki-laki manapun di dunia ini. Aku membuang habis sumber penyakit kotor dari dalam jadwal hidupku dengan cara memotongnya sangat dalam sampai mencabut sel akar-akarnya. Kini suasana rumahku selalu terasa sangat tenang setiap malam tiba. Roda perputaran hidupku bergulir sangat damai tanpa halangan, dan aku berdiri dengan tegak memegang seluruh kendali penuh atas masa depan kehidupanku sendiri tanpa ada satupun parasit yang bisa menggangguku lagi.